Kamu punya kemampuan untuk menduplikasi segalanya, asalkan berat benda yang diduplikasi tidak melebihi sebutir beras. Apa yang akan kamu duplikasi? Di asrama, melihat sisa saldo ponsel Anda yang sedikit, Anda tidak bisa menahan diri untuk menghela napas. Alangkah baiknya jika Anda memiliki uang yang tidak ada habisnya. Ding! Sistem replikasi berhasil ditingkatkan ke level 1. Level sistem saat ini adalah level 1. Host dapat mereplikasi benda yang beratnya tidak lebih dari sebutir setiap hari, dan host harus memiliki kepemilikan atas benda yang direplikasi. Hanya bisa mereplikasi satu butir barang setiap hari, ini sepertinya sedikit buruk, tapi Anda berpikir sejenak, tidak buruk juga bisa mereplikasi sebutir emas setiap hari. Nilai pasar sebutir emas saat ini lebih dari 600 yuan. Bahkan jika didaur ulang di luar, setelah dipotong biaya, masih ada lebih dari 400 yuan. Satu butir setiap hari, sebulan menjadi 30 butir. Itu lebih dari 12.000 yuan, dan sistem ini sepertinya bisa ditingkatkan. Setelah memikirkannya seperti ini, rasanya cukup baik. Anda mengeluarkan ponsel Anda dan melihat waktu, baru pukul 8 malam. Mal seharusnya belum tutup. Anda dengan cepat berlari ke bawah gedung asrama dan naik taksi ke toko emas terdekat. Berjalan cepat masuk, langsung ke wanita cantik, saya ingin sebutir emas. Senyum di wajah sales tidak berubah sama sekali. Silakan ke sini, Tuan. Ini semua 700 yuan per butir. Berapa butir yang Anda inginkan? Tuan, agak mahal, tetapi Anda tidak keberatan. Anda juga tahu bahwa harga online akan lebih murah. Tetapi belanja online baru bisa sampai besok, tidak sabar sama sekali. Bahkan sebutir pun tidak sabar. Berikan saja satu untuk saya. Sales tersenyum dan langsung mengeluarkan sebuah bola emas kecil dan memberikannya kepada Anda. Apakah ini bisa, Tuan? Bisakah Anda membeli kembali? Bisa, barang yang Anda beli dari toko kami. Anda memegang bukti pembelian dan membeli kembali sesuai harga pasar emas. Bagaimana jika tidak ada ini? Juga dibeli dengan harga pasar, lalu dikenakan biaya kerusakan 5%. Tapi emas Anda harus bisa menunjukkan sumber yang sah. Lalu bagaimana dengan warisan keluarga saya? Jika tidak ada bukti, harganya tentu akan lebih rendah. Terima kasih, Nona. Saya akan kembali mencari Anda jika ada kebutuhan. Setelah mendengar Anda memahami begitu banyak, sales wanita cantik itu merasa bahwa Anda pasti memiliki kebutuhan bisnis ini. Tuan, Anda bisa menambahkan WeChat saya terlebih dahulu. Jika ada kebutuhan, Anda bisa menghubungi saya terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, manajer toko ini adalah paman saya. Dia bisa memberi Anda harga yang lebih baik. Mendengar ini, Anda langsung tertarik. Keduanya saling menambahkan WeChat. Anda juga tahu bahwa nama wanita cantik di depan Anda adalah Liu. Setelah menyelesaikan pembayaran, Liu langsung mengantar Anda keluar. Saudara, lain kali datang dan cari saya pasti akan memberi Anda harga yang bagus. Melambaikan tangan, lalu mengendarai e-bike kecilnya dan dengan cepat menemukan tempat sepi. Mengeluarkan emas dari tangannya, dalam hati membaca mantra replikasi, dan seketika manik-manik emas kecil yang identik muncul. Itu langsung muncul di tanganmu. Kamu menimbangnya dengan hati-hati, keduanya benar-benar identik. Manik-manik emas kecil yang direplikasi menunjukkan bahwa mereka dapat dikembalikan ke ruang sistem. Dengan pikiran, manik-manik emas di tanganku langsung menghilang, tetapi yang asli yang dibeli tidak bisa. Diperkirakan ruang sistem ini hanya dapat menyimpan item yang dihasilkan oleh sistem. Kamu mengekstrak dan mengembalikannya berkali-kali. Baru kemudian menekan kegembiraan di hatimu, meletakkan manik-manik emas kecil yang baru dibeli di kotak perhiasan, dan mengendarai e-bike kecilmu kembali ke sekolah. 3 teman sekamar di asrama sedang bermain game, sementara kamu malah memikirkan apakah ada barang yang lebih bernilai daripada emas. Kamu langsung duduk di depan meja, membuka komputer, dan mencari lagi di internet. Memang ada banyak logam mulia yang harga satuannya lebih mahal daripada emas, tetapi bahkan jika barang-barang ini direplikasi, kamu tidak punya cara untuk menjualnya. Selain itu, banyak barang yang dikendalikan. Kamu dengan rasa ingin tahu mencari berat selembar uang kertas 100 yuan. 1,15 gram berada di luar jangkauan kemampuanmu. Tentu saja, bahkan jika kamu bisa mereplikasi, kamu tidak akan mereplikasi ini. Benda ini sama sekali tidak hemat biaya. 1 gram emas bisa dijual lebih dari 400 yuan. 1,15 gram uang kertas hanya bernilai dasar. Tentu saja, uang kertas dari negara lain mungkin lebih hemat biaya, tetapi risikonya terlalu besar. Kamu adalah orang jujur. Mungkinkah selain emas, tidak ada barang lain yang bernilai untuk direplikasi? Kamu tidak mau menyerah, jadi kamu menoleh untuk melihat teman sekamarmu, masing-masing beberapa. Apakah kalian tahu barang apa yang beratnya ringan tetapi harganya sangat mahal? 1 gram emas itu lebih dari 600 yuan, kata Yolin sambil tersenyum. Selain emas, apalagi? Apakah ada yang lain? Kamu terus bertanya. Ketiganya menundukkan kepala. Mereka berpikir dengan serius. Tiba-tiba Yubo berkata dengan gembira, "Perangko, aku tahu. Tapi jika aku memberitahumu, kamu harus mentraktirku makan besar." Kamu memelototi Yubo. Berpura-pura santai,
Aku hanya bertanya santai. Kamu bahkan ingin memeras makan besar dariku. Apakah menurutmu berita ini berharga? Yubo tersenyum malu-malu. Kalau begitu besok kamu traktir aku minum misue binceng. Sambil mengambil minuman 3 yuan, memilih dengan santai, berkata dengan nada meremehkan. Yubo juga tidak bertele-tele. Minuman seharga 3 yuan juga menghasilkan uang, jadi tentu saja itu adalah perangko. Kakek saya mengoleksi banyak perangko. Yang paling mahal adalah perangko monyet tahun Gengsen, yang sekarang bernilai 10.000 yuan. Menurut kakek saya, bahkan ada perangko bernilai lebih dari 10 juta. Anda dapat mencarinya di internet. Yubo berkata sambil terkekeh, Anda sangat bersemangat dan mulai mencari di komputer. Setelah saya melihatnya, saya tidak tahu. Tetapi setelah saya melihat yang berikutnya, harga transaksi perangko termahal benar-benar lebih dari 10 juta. Saya tidak mampu membeli ini sendiri, dan saya tidak dapat mereplikasinya untuk saat ini. Mungkin sulit untuk menemukan koleksinya. Sepotong merah kecil ini bagus, dicetak lebih dari 50 tahun yang lalu, dan dibeli kembali hanya setelah beberapa hari dijual. Hanya ada sekitar 5 atau 600 yang beredar di pasaran. Yang dicap bernilai 100.000 hingga 200.000 yuan tergantung situasinya, dan yang tidak dicap memiliki kualitas yang lebih baik. Harga transaksi beberapa tahun lalu adalah 890.000, tetapi yang ini juga relatif sulit didapat. Perangko monyet tahun Gengsen ini banyak beredar. Diterbitkan pada tahun 80-an, sudah lebih dari 40 tahun sekarang, dan harga pasar adalah 8.000 yuan per lembar. Hingga 12.000, ada juga beberapa yang dicap, seharga 2.000 hingga 3.000 yuan. Perangko monyet tahun Gengsen ini adalah salah satu yang paling terkenal di pasaran, dan ada juga beberapa yang lebih murah. Anda tidak melihat dengan seksama, Anda berdiri dan berjalan ke Yubo. Berkata dengan wajah menyanjung, Paman Yu, bisakah Anda membawa saya untuk melihat koleksi perangko kakek Anda? Yubo mendongak dan melirik Anda, menunjukkan seringai jahat, hehe, sudah lama aku tidak makan barbeque. Mengertakkan gigi, saya yang traktir, saya sudah lapar sekarang, mari kita pergi sekarang. Youlin dan Yo Haitao juga menatap Anda dengan seringai jahat. Kak Fen, kami berdua juga lapar. Mereka juga tahu bahwa Anda telah menghasilkan uang dengan mengantarkan makanan baru-baru ini. Tidak masalah untuk makan, Anda mengertakkan gigi. Ayo pergi, mari kita pergi bersama. Pergi dengan cepat, makan juga cepat. Setelah Anda menyelesaikan pembayaran, keempatnya berjalan bersama menuju kampus. Keempatnya mengikuti Yubo ke rumah kakeknya. Dan kakek Yu dan wanita tua itu tahu bahwa Yubo akan datang, dan mereka sudah menunggu di halaman. Anda juga tidak pergi dengan tangan kosong, menghabiskan 180 yuan untuk membeli buah-buahan dan susu. Percakapan sopan sehari-hari dimulai, dan Yubo di samping langsung berkata kepada kakeknya, bukankah kamu punya perangko monyet? Biarkan kakak Fen saya melihatnya. Oke, mari kita lihat perangko monyetnya dulu. Orang tua itu dengan senang hati membalik ke halaman terakhir. Anda melihat ke sana kemari dan tidak dapat mengenali keasliannya. Tetapi menurut orang tua itu, perangko monyet ini bernilai 100. Itu benar. Banyak orang ingin membelinya darinya, tetapi orang tua itu menolak. Ini adalah jarahanmu sendiri, alat untuk pamer. Dulu dibeli seharga lebih dari 500. Sekarang bisa mencapai 12.000. Selanjutnya, Pak tua itu membalik dari belakang ke depan, menjelaskan satu persatu perangko ini. Bagaimana harga diri, berapa banyak uang yang Anda hasilkan. Tapi kamu sudah tidak berminat mendengarkan. Kamu hanya ingin mendapatkan perangko ini. Tapi jika langsung bertanya, Pak tua itu pasti tidak mau. Setelah berpikir lama, kamu akhirnya menemukan cara. Woge, bisakah kamu keluar sebentar? Yubo tidak tahu apa yang akan kamu lakukan, tetapi tetap mengikutimu keluar. Ada apa dengan Kuoge? Kamu ragu-ragu sejenak. Kuoge, aku ingin berdiskusi denganmu. Bisakah kamu meminta kakekmu untuk menjual perangko ini kepadaku? Yubo langsung menggelengkan kepala. Tidak, tidak bisa. Ini adalah harta karun Pak Tua. Kuoge, jangan terburu-buru menolak. Dengarkan penjelasanku. Pinjam dulu dari kakekmu. Katakan kamu akan menggunakannya selama 2 hari. Kakekmu pasti tidak akan menolak, kan? Kamu berkata dengan penuh semangat. Yubo mengangguk. Pasti tidak apa-apa jika hanya digunakan selama 2 hari. Nanti kamu jual dulu kepadaku. Aku akan memberimu 13.000. Lalu setelah aku selesai menggunakannya, aku akan menjualnya kembali kepadamu. Kamu kembalikan uangnya kepadaku. Penge, aku langsung meminjamkannya kepadamu saja. Kenapa bicara soal uang? Yubo bertanya dengan bingung. Sudahlah, jangan dipikirkan. Harus dilakukan seperti ini. Baiklah, tapi kamu harus berjanji padaku. Jangan sampai ada kesalahan. Tenang saja, paling lama hanya akan digunakan selama 1 hari. Setelah itu, kamu bebas pergi kemana saja. Kamu menepuk dada untuk menjamin. Lupakan saja, bicarakan setelah berhasil. Tenang saja, pasti tidak ada masalah. Aku transfer uangnya dulu. Kamu bilang ini memberikan Yubo keuntungan 13.000 yuan. Ini hampir seluruh tabunganmu. Baiklah, kalian pulang dulu.
Aku akan berbicara baik-baik dengan Pak Tua. Kamu kembali ke kamar. Terima kasih, saudara. Mereka berdua kembali ke halaman bersama dan duduk sebentar. Kamu mengajukan diri untuk pamit. Pak Tua dan istrinya dengan sopan menahanmu. Lalu mengantarmu keluar pintu. Setelah kembali ke asrama, kamu sangat tegang. Tidak tahu apakah Yubo kali ini berhasil atau tidak. Untuk menghabiskan waktu, kamu membuka Honor of Kings dan bermain 5 atau 6 kali berturut-turut sampai ponselnya mati. Kemudian membuka komputer dan bermain League of Legends sebentar, tiba-tiba kamu mendengar suara Yubo. Venge, aku kembali. Melihat Yubo yang tampak bersemangat, kamu tahu bahwa urusan itu telah selesai. Lalu berkata kepada Yubo, Boge, bagaimana kamu tahu aku akan membawanya kembali? Omong kosong, melihat betapa bersemangatnya dirimu, pasti urusan itu sudah selesai. Yubo memasang ekspresi. Seolah baru menyadari sesuatu, dengan sungguh-sungguh mengeluarkan kamus bahasa Mandarin kecil dari tasnya. Memberikannya kepadamu, Venge, ini. Kamu tidak sabar menerimanya, membuka kamus bahasa Mandarin. Langsung menemukan perangkoho di dalamnya, dan juga membungkusnya dengan kertas kecil, cukup hati-hati. Venge, kamu harus hati-hati. Yubo berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu memelototi Yubo. Kita sudah menjadi teman sekelas selama 4 tahun, apa kamu masih tidak mempercayaiku? Yubo tersenyum malu. Bukankah ini terlalu penting? Harus dikatakan, lebih dari 10.000 yuan bukanlah apa-apa, tapi ini adalah rampasan kakek. Jika benar-benar hilang, aku takut kakek akan marah dan terkena hipertensi atau semacamnya. Tenang saja, kamu berkata, dengan hati-hati membuka kertas. Mengeluarkan perangko Gengshen Yanho itu, dalam hati membaca mantra, replikasi, di ruang sistem. Dengan cepat muncul perangko yang identik, dan menunjukkan bahwa masih bisa direplikasi 9 kali. Kamu sangat gembira dalam hati, baru teringat apa yang dikatakan sistem sebelumnya, barang yang bisa direplikasi setiap hari. Perangko Ho kecil ini pasti kurang dari 1 ke. Lagi pula, selembar uang kertas 100 yuan saja. 1,5 ke. Kamu terus mereplikasi 9 kali, di ruang sistem. Muncul 10 perangko Ho yang identik. Oh iya, aku keluar sebentar, setengah jam lagi aku kembali untuk mengembalikannya padamu. Kamu menyimpan perangko Ho itu, menyampirkan tas selempang dan pergi. Kamu harus hati-hati. Yubo mengingatkan lagi, kamu melambaikan tangan, tenang saja. Kamu melihat jam, sekarang sudah jam 9, ruang belajar masih belum tutup. Kamu membawa tas ke ruang belajar, di ruang belajar, di Xianyu. Mengunggah beberapa foto perangko Gengshen Yanho, memasang harga 11.000, lalu mulai membaca novel. Setelah menghabiskan waktu setengah jam, kamu baru membawa tas kembali. Sebenarnya kamu tidak perlu memakainya. Tapi kamu hanya memegang perangko Ho itu dan melihatnya, lalu mengembalikannya kepada Yubo. Memang agak tidak masuk akal, Yubo mungkin merasa bahwa dia sedang dipermainkan, lagi pula aku tidak bisa memberitahunya bahwa aku memiliki sistem replikasi ajaib. Hal semacam ini sebaiknya dirahasiakan dan tidak mencolok. Dalam perjalanan, kamu pergi ke supermarket dan membeli beberapa makanan ringan dan minuman. Setelah kembali ke asrama, kamu memberikan perangko itu kepada Yubo terlebih dahulu. Yubo memeriksanya. Melihat perangko itu utuh, dia langsung merasa lega. Dia tidak bertanya padamu. Apa yang akan kamu lakukan dengan perangko ini? Oh ya, aku akan mengembalikan uang ini padamu terlebih dahulu. Yubo berkata sambil mengeluarkan ponselnya. Dia mengirimkan 13.000 yuan yang dia terima darimu kepadamu. Mereka berdua mengobrol beberapa patah kata. Kamu mengeluarkan ponselmu dan ingin melihat perangko yang kamu pajang di Xianyu. Apakah ada yang bertanya? Begitu kamu membuka aplikasi, ternyata ada beberapa orang di bawahnya yang mengirimimu pesan pribadi. Kamu membukanya dan melihatnya satu persatu. Ada 2 orang lokal yang ingin bertemu untuk bertransaksi. Kamu mengirim pesan kepada mereka berdua dan mereka segera membalas. Mereka sepakat untuk bertemu besok pagi di Aisin Cafe di depan Taman Rakyat Jiangcheng. 1 jam 9 pagi dan satu lagi jam 11 pagi. Ada juga beberapa orang dari luar kota yang mengatakan bahwa mereka bisa bertemu untuk bertransaksi, tetapi butuh waktu. Kamu juga perlu memberikan diskon. Kamu tidak menolak dan mengatakan bahwa selama mereka datang, kamu akan memiliki tiket. Harganya juga bisa dinegosiasikan. Tentu saja, ada juga yang langsung memesan. Begitu kamu melihat bahwa pesanan itu dari luar kota, kamu langsung membatalkan pesanan itu tanpa ragu-ragu. Air di sini terlalu dalam dan kamu tidak bisa mengendalikannya. Selanjutnya, kamu tidak menaruh barang dagangan itu. Kembali ke rak. Keesokan paginya, setelah kamu selesai makan, kamu mengendarai sepeda kuning kecil ke kedai kopi di depan Taman Rakyat Jiangcheng dan menemukan tempat untuk duduk. Segera, pelanggan pertama tiba. Dia adalah seorang paman berusia 50-an yang mengenakan pakaian olahraga. Dia tampak agak santai. Karena hanya ada kamu seorang diri di depan kedai kopi, paman itu langsung berjalan dan duduk. Anak muda, apakah kamu yang ingin menjual perangko? Kamu mengangguk. Jadi aku mengeluarkan tiketmu dan membiarkan
Aku melihatnya. Kamu mengeluarkan 10 perangko yang sudah kamu siapkan dari tas ranselmu. Paman di depan kios itu, tentu saja sekarang kamu sudah punya 20 perangko. Hari ini aku menyalin lagi 10 perangko. Paman menerima perangko itu dan memeriksanya dengan seksama untuk waktu yang lama. Setelah memastikan dalam hati bahwa 10 perangko ini semuanya asli, anak muda, jika kamu bisa memberikan harga yang pantas, aku akan membelinya semua. Kamu merasa senang dalam hati, tetapi tidak menunjukkannya. Paman, menurutmu berapa harga yang pantas? Paman berpura-pura tulus. Aku berterus terang padamu. Aku seorang pedagang perangko, khusus bergerak di bidang ini. Harga pasar saat ini adalah 12.000. Jika kamu menjualnya dengan harga 11.000, memang murah. Tetapi barang ini perlu diverifikasi keasliannya secara langsung, jadi tidak mudah dijual. 8.000 yuan per lembar, aku akan ambil semua. Kamu tidak perlu repot lagi. Kamu sangat senang dalam hati. Harga ini sangat memuaskan. Namun, dengan pemikiran, kalau ada rezeki. Kamu berpura-pura tidak berdaya. Harga yang kamu tawarkan terlalu rendah. Aku akan memberimu diskon lagi 1.000 yuan per lembar, tidak bisa lebih rendah lagi. Kalau tidak, aku tidak akan bisa kembali. Paman terlihat tidak senang. Tidak bisa. Dengan harga yang kamu tawarkan, aku tidak akan mendapat untung sama sekali. Aku akan menambahkan 500 lagi. Dengan harga 500 seperti ini, aku masih punya 780 lembar di rumah. 10.000 yuan, aku jual semuanya padamu. Begitu Paman Li mendengar kamu masih punya 780 lembar, dia langsung bersemangat. Benar-benar tidak bisa lebih banyak lagi. Oke, setuju. Paman Li juga mengangguk. Dia mengeluarkan ponselnya dan mentransfer 90.000 yuan padamu. Kemudian kalian berdua menandatangani perjanjian sederhana. Menyatakan bahwa uang dan barang sudah beres. Kamu baru tahu bahwa paman di seberangmu bermargali. Ngomong-ngomong, Xiao Fan, kapan kamu bisa membawa 780 lembar perangko itu? Kamu menghitung, 10 lembar sehari, 80 lembar masih membutuhkan 8 hari. Namun, mungkin ada pelanggan dari luar kota dalam 2 hari ini. Mari kita tetapkan 2 minggu dari hari ini. Ngomong-ngomong, mari kita tambahkan informasi kontak terlebih dahulu. Nanti kita hubungi lagi secara spesifik. Ngomong-ngomong, aku juga ingin mengoleksi selembar kecil merah. Apakah kamu punya kenalan? Paman Li berpikir sejenak. Barang ini terlalu sulit didapat. Aku sudah menjadi pedagang perangko selama lebih dari 20 tahun. Aku hanya pernah melihatnya sekali. Aku akan membantumu mencarinya. Terima kasih, Paman Li. Setelah aku mendapatkan perangko, aku akan menghubungimu. Kalau begitu, aku pergi dulu. Aku harus segera menukarkan barang-barang ini menjadi uang. Jangan lupakan saya untuk sisa perangko. Yakinlah, Paman Li pergi dengan sepeda listriknya. Kamu duduk sebentar lagi, kafe akhirnya buka. Kamu juga tidak enak kalau tidak memesan apa-apa. Jadi kamu memesan es americano, sambil minum sambil menunggu pelanggan berikutnya. Sekarang masih ada 10 perangko. Harus menyisakan 1 untuk replikasi di masa depan. Artinya, paling banyak hanya bisa menjual 9 perangko. Tidak tahu pelanggan berikutnya mau beli berapa. Jam 11, pelanggan lain datang tepat waktu. Mereka adalah 3 kakek tua. Tidak heran, zaman sekarang hanya orang tua yang suka mengumpulkan perangko. Anak muda, apakah kamu yang menjual perangko? Kamu mengangguk. 3 kakek tua itu duduk sekaligus. Anak muda, cepat keluarkan perangko MU biar kami lihat. Kamu tersenyum dan mengeluarkan 9 perangko dari amplop merah. Kenapa 9 perangko? Bukannya 10? Seorang kakek bertanya dengan wajah tidak senang. Tadi sudah terjual 1, kamu menjelaskan sambil tersenyum. Laulin, menurutku ini asli. Ketiganya saling bertatapan, lalu menoleh. Anak muda, kami beli semua 9 perangko ini. Bisakah lebih murah? Terlihat jelas ketiga orang ini tidak berpengalaman. Biasanya pasti akan bertanya berapa banyak diskon yang akan kalian berikan. Tapi kamu juga tidak begitu paham. Karena kalian begitu tulus, saya beri diskon 1.000. 10.000 yuan per perangko, tidak bisa lebih murah lagi? Kakek bernama Lau Liu terus bertanya. Benar-benar tidak bisa lebih murah lagi. Harga pasar 12.000 yuan, ini sudah saya diskon 2.000. Kamu berpura-pura sedih. Laulin, mereka bertiga saling bertatapan. Mengangguk. Baiklah, 10.000 ya 10.000. Kami masing-masing 3 perangko. Ketiganya mentransfer uang kepadamu, lalu masing-masing mengambil 3 perangko. Habis, kamu tiba-tiba berbicara. 3 kakek, mari berteman. Siapa tahu nanti kalau aku punya perangko lain, kita bisa menghubungi lagi. Ketiga kakek itu juga tidak menolak. Semuanya memindai WeChat MU. Oh ya, apa kamu tidak punya perangko merah kecil? Kakekku ingin mengoleksi 1. Kamu bertanya dengan hati-hati. Kamu sedang berpikir, kami bertiga kakek juga ingin mengoleksi 1. Kakek Liu menjawab dengan belak-belakan. 2 kakek lainnya juga ikut tertawa, penuh makna. Ternyata kakek ini cukup temperamental. Pantas saja salah bertanya. Benda ini terlalu langka. Apalagi yang lebih langka, perangko merah besar,
kamu bahkan tidak berani bertanya. Lagi pula, benda itu tidak pernah beredar di pasaran. Dari mana lelang publik itu berasal? Banyak orang tahu itu. Bahkan jika kamu benar-benar membeli satu, lalu menyalinnya, kamu tidak berani menjualnya. Kamu menghela napas. Hari ini terjual 180.000. Lumayan. Mengeluarkan ponsel untuk menelepon Yubo. Paman Bo, bagaimana kalau kita makan ikan besar siang ini? Malam saja ya. Pagi-pagi sekali aku membawa perangko itu ke rumah kakekku. Kebetulan bibiku juga datang. Siang aku tidak akan pulang untuk makan. Oke, kalau begitu nanti malam. Setelah kamu selesai berbicara, kamu menutup telepon. Kembali ke sekolah, setelah makan siang sebentar, kamu mengirim pesan kepada beberapa pelanggan dari luar kota yang sebelumnya meninggalkan pesan. Sebenarnya mereka ingin datang lebih awal, tetapi kamu tidak bisa membuat begitu banyak perangko. Setelah mengatur jadwal, besok sore ada satu, lusa dan tulat juga ada satu. Ketulusan mereka sangat cukup. Kamu berjanji kepada mereka bahwa perangko itu benar-benar asli. Kamu menghitung lagi, jika ketiga pelanggan ini semua selesai, itu adalah 30 perangko. Hampir bisa dijual 270.000, ditambah 80 perangko yang dibicarakan dengan Paman Li, masing-masing 9.000. Saat itu, kamu seharusnya memiliki 1,27 juta di tangan. Setelah transaksi ini selesai. Sementara waktu istirahat dulu. Satu kota Jiang tidak bisa lagi mengeluarkan barang, jika tidak harga perangko ini pasti akan dijatuhkan oleh dirimu sendiri. Namun, kota-kota besar lainnya bisa dipertimbangkan. Saat ini, kamu melihat ponsel tua yang telah menemanimu selama 3 tahun. Tiba-tiba kamu merasa ponsel dan laptopmu tidak pantas untukmu. Ponsel itu dibeli 4 tahun lalu, agak sedikit lambat. Memikirkan hal ini, kamu segera bangkit. Mengendarai sepeda listrik kecilmu, kamu pergi ke mall terdekat. Anggaranmu tidak tinggi. Sekitar 3.000. Ponsel ini digunakan untuk menelepon, membaca novel, dan internet saja. Tidak perlu membeli yang terlalu mahal, terutama karena kamu merasa belum cukup kaya. Jika ada beberapa target kecil di kartu, maka kamu pasti hanya akan membeli yang mahal, bukan yang tepat. Namun, setelah melihat-lihat, kamu tetap menaikkan anggaranmu. Menghabiskan hampir 5.000 untuk membeli ponsel buatan dalam negeri. Tidak mungkin, kamu masih terlalu muda dan dibujuk oleh wiraniaga. Kalau tablet, pasti beli Apple. Yo Haitao dan Yubo sudah membeli tablet Apple. 8 inci memang sangat nyaman untuk bermain game. Setelah membeli ponsel dan tablet, kamu kembali ke asrama. Pada pukul 2.30 siang tanggal 4, Anda naik sepeda toko kecil Anda lagi. Hari ini ada pelanggan. Tepat pukul 3 sore bertemu dengan pelanggan. Pelanggan itu pengendara motor bermarga Liu. Paman berusia 50 tahun, terlihat sangat licik. Anda memiliki dugaan di dalam hati. Kemungkinan besar itu adalah perantara perangko. Mereka berdua berkomunikasi sebentar dan akhirnya dengan harga 8.800 yuan. 10 perangko terjual. Mereka berdua menambahkan teman. Anda menyesuaikan diri dengan alasan bahwa Anda masih memiliki perangko. Paman Liu juga berhasil membantu Anda menemukan beberapa perangko mahal lainnya. Bagaimanapun, motor adalah kota metropolitan. Ada banyak orang kaya dan banyak barang bagus. Inilah alasan mengapa Anda memberi diskon 200 yuan lagi. Hari kedua dan ketiga juga berjalan lancar. Kedua pelanggan menjual dengan harga 9.000 yuan. Saat ini kartu Anda. Saldo deposito juga mencapai 450.000. Namun, Anda tidak dapat membelanjakan uang ini untuk saat ini. Bagaimanapun, teman-teman sekelas Anda, terutama yang di asrama, mereka semua tahu segalanya. Jika Anda tiba-tiba mengeluarkan begitu banyak uang, mereka pasti akan curiga. Sistem S telah ditingkatkan. Host dapat mengumpulkan dan mereplikasi setiap hari. Benda seberat 10 gram. Hadiahkan host kesempatan untuk mereplikasi item orang lain. Beratnya tidak melebihi 1 gram. Sial, sistemnya ditingkatkan. Berat yang bisa direplikasi 10 kali lipat dari sebelumnya. Ini terlalu kuat. Akankah saya dapat mereplikasi benda seberat 100 gram di lain waktu? Adapun kesempatan untuk mereplikasi barang orang lain. Itu lebih baik lagi. Meskipun beratnya tidak melebihi 1 gram. Meskipun hanya sekali. Tapi ini adalah hadiah tambahan. Sepertinya dia mengatakan bahwa setelah mereplikasi, itu tidak akan menjadi milikku. Bisakah saya mereplikasi sesuka hati? Mulai saja, Anda mengeluarkan perangko Hou sebelumnya. Mereplikasi langsung 100 lembar. Lalu, Anda bertanya lagi. Beberapa pelanggan sebelumnya dari luar kota mengetahui bahwa Anda memiliki banyak perangko Hou dan sangat senang. Segera setujui waktu dengan Anda. Karena pengiriman kali ini relatif banyak, Anda memberi mereka diskon 8.000 yuan per lembar. Total ada 4 pelanggan. Setiap pelanggan membeli 80 lembar, masing-masing 8.000 yuan. Totalnya 2,56 juta. Tetapi Anda juga memberitahu mereka bahwa Anda tidak memiliki perangko Hou di tangan Anda. Semua perangko Hou di rumah sudah dibersihkan. Anda tidak berencana untuk mengeluarkan perangko Hou lagi dalam waktu dekat. Kalau tidak, harganya akan benar-benar dihancurkan oleh Anda sendiri.
Karena Anda masih memiliki kesempatan untuk mereplikasi item orang lain, Anda juga mengubah pemikiran Anda. Suruh mereka membantu memperkenalkan pemain yang mengoleksi, Xiao Pianhong, menyatakan bahwa mereka ingin melihatnya secara langsung. Kamu juga menggunakan uang untuk membuka jalan, menyatakan kesediaan untuk membayar biaya manfaat sebesar 10.000 yuan. Keempat orang itu senang mendengar bahwa mereka masih bisa menghasilkan uang. Mereka semua setuju dengan senang hati. Lagi pula mereka semua adalah orang dalam lingkaran. Penjual, Xiao Pianhong, tidak dapat ditemukan. Tetapi kolektor, Xiao Pianhong, masih ada. Mereka juga masih mengenal mereka. Tetapi permintaanmu terlalu tinggi. Hanya yang tidak memiliki stempel pembatalan, karena yang ada stempelnya hanya bernilai 2.300.000, yang tidak ada stempelnya bisa bernilai 8.900.000. Lagi pula, hanya ada satu kesempatan untuk mereplikasi. Tentu saja harus mereplikasi yang lebih mahal. Pada akhirnya Paman Liu yang datang dengan sepeda motor bertindak lebih cepat. Kamu mendapat kabar dan segera membeli kereta api berkecepatan tinggi ke sepeda motor. Hari itu kamu bertemu dengan tokoh, Xiao Pianhong, dan berhasil mereplikasi satu lembar. Setelah selesai, kamu dengan senang hati memberi Paman Liu uang, tetapi ingin menjualnya pasti tidak semudah itu. Lagi pula benda ini tidak seperti Hou Piao. Jumlahnya sangat besar, tetapi kamu saat ini tidak kekurangan uang. Perlahan saja, jika tidak berhasil. Cari saja rumah lelang untuk melelangnya, bahkan masalah uang yang paling kamu khawatirkan, akhirnya kamu memikirkan alasan. Berkata kepada teman sekelas, menemukan perangko koleksi kakek buyut di rumah. Menemukan seseorang untuk menjualnya dan menghasilkan banyak uang, toh mereka tidak mungkin menyelidikinya. Berkata kepada orang tua, membeli tiket lotre secara acak ketika keluar untuk bermain, menceritakan semua yang telah dipahami. Kamu tiba-tiba merasa segar dan bahagia, kepercayaan diri yang hilang sebelumnya juga sepenuhnya tergantikan. Setelah kembali, kamu berpikir, memutuskan untuk pulang dulu, baru-baru ini adalah waktu panen bawang putih, rumah sedang sibuk. Bermaksud untuk pulang dan mempekerjakan lebih banyak orang untuk bekerja, orang tua selalu enggan mempekerjakan orang. Sekarang kamu punya uang. Kebiasaan mereka ini, kamu akan membantu mereka mengubahnya. Di grup asrama, kamu memberitahu beberapa teman. Kamu naik taksi ke stasiun kereta api berkecepatan tinggi, 3 jam kemudian kereta api berkecepatan tinggi tiba di kampung halaman, lalu naik taksi langsung ke kampung halaman. Setengah jam kemudian kamu tiba di depan pintu rumah, seperti yang kamu perkirakan, tidak ada orang di rumah. Kamu langsung berjalan kaki ke ladang keluarga, tidak jauh, hanya sekitar 10 menit berjalan kaki. Orang tua sedang menggali bawang putih, kamu merasa sedikit kasihan, cuacanya sangat panas. Orang tua masih bekerja keras di ladang, kamu segera berlari menghampiri, orang tua mendengar suaramu. Bahkan mengira sedang berhalusinasi. Tetapi begitu mendongak, mereka menemukan kamu, mereka berdua segera berdiri. Xiao Fan, kenapa kamu kembali? Apakah terjadi sesuatu? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sidang kelulusan sekolah akan segera tiba, baru-baru ini tidak ada apa-apa, jadi kamu kembali untuk melihat-lihat. Sudah makan atau belum, Pak Zhang? Kita tidak akan melakukannya lagi. Pulang dan makan dulu. Ayah Zhang mengangguk. Pulang dan masak nasi dulu. Aku akan pergi membeli sayuran. Setelah berbicara, Ayah Zhang mengendarai becak roda 3 kembali ke rumah. Ibu Zhang mengantarmu dengan sepeda listrik. Sesampainya di rumah, Ibu Zhang dengan sigap kamu segera menghentikan orang tua. Jangan khawatir, aku kembali kali ini membawa kabar baik untuk kalian. Kalian berdua melihatmu secara bersamaan. Kabar baik apa? Aku memenangkan lotre. Kamu berkata dengan gembira. Anak ini demam ya? Ibu berkata sambil menyentuh dahimu dengan tangan. Kamu sedikit speechless. Bu, aku benar-benar memenangkan lotre. Kamu berkata sambil mengeluarkan ponselmu dan menghasilkan 1 juta. Dulu, beberapa waktu lalu, aku membeli lotre dan memenangkan 5 juta. Setelah dipotong pajak, masih tersisa 4 juta. Ambil dulu 1 juta ini dan lihat-lihat, perbaiki rumah atau apapun. Belum selesai kamu berbicara, ponsel ayah berdering. Kalian berdua saling pandang. Benar-benar ada informasi transfer 1 juta ke kartu bank. Xiao Fan, kamu benar-benar memenangkan lotre. Benarkah membeli lotre bisa memenangkan hadiah utama? Ayah bertanya dengan wajah bingung. Aduh, kalian tidak perlu terlalu memikirkannya. Pokoknya aku menang. Oh ya, pekerjaan di ladang, kalian pekerjakan saja orang. Tidak perlu terlalu lelah. Kamu asal bicara. Ayah Zhang menggelengkan kepala. Uang ini, kami akan transfer kembali kepadamu. Kamu masih harus membeli rumah di Jiangcheng. Mendengar itu, kamu langsung panik. Jangan khawatir tentang masalah rumah. Sekarang sedang tren menyewa rumah. Lagi pula, aku menemukan pekerjaan bagus di Jiangcheng, 20.000 sebulan. Kalian renovasi rumah tua di kampung. Kalau tidak bisa, bangun yang baru juga boleh. Kalau nanti aku tidak sukses di Jiangcheng. Kalau kembali masih ada tempat tinggal. Mendengar itu, orang tua merasa sangat masuk akal. Akhir-akhir ini, banyak orang di desa yang kembali bertani di rumah. Yang mereka diskusikan setiap hari adalah sulitnya mencari pekerjaan, usia yang sudah tua, sulit mencari pekerjaan.
Baiklah, kami akan membangun yang baru untukmu. Kamu mengangguk. Baiklah, terserah kalian saja. Oh ya, masalah ini tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Orang tua memelototimu dengan kesal. Kami berdua sudah setua ini, masa hal seperti ini tidak mengerti? Jangan pamer kekayaan. Kalau tidak, akan ada orang yang mengincar. Kamu juga harus ingat baik-baik. Kamu mengangguk. Kalau begitu, pekerjaan di ladang kita pekerjakan saja orang. Ya, kalian juga sudah tua. Kalau sampai kecapaian, berobatnya akan lebih mahal. Ikuti katamu saja. Sebentar lagi kami akan mencari orang untuk bertanya. Setelah itu, orang tua mempekerjakan beberapa orang. Bawang putih di ladang segera dipanen. Kamu juga ikut membantu. Kamu sekali lagi merasakan betapa beratnya menjadi petani. Kamu menyempatkan diri pergi ke kota kabupaten dan membelikan orang tuamu masing-masing sebuah ponsel baru. Lebih dari 2.000 yuan, namun orang tua masih mengomelimu. Namun, keduanya senang mendapatkan ponsel baru. Setelah 3 hari di rumah, kamu berangkat ke Yanjing. Kali ini untuk menjual perangko, Xiao Pian Hong. Saat di Jiangcheng, kamu menyusup ke beberapa grup pertukaran perangko Yanjing. Kamu tahu akan ada pertemuan offline besok dan banyak orang akan datang. Kamu berencana untuk menjual 2 lembar saat kesempatan itu tiba. Kamu sudah menyadari bahwa benda ini sangat langka dan tidak bisa dikeluarkan dalam jumlah besar. Sesampainya di Yanjing, kamu tiba-tiba teringat. Ketua kelas cantik di SMA, Han Jingyi, kuliah di Universitas Yanjing. Sekarang tahun keempat. Kalian berdua pernah duduk semeja sebentar di kelas 1 SMA. Hubungan kalian cukup baik. Saat reuni kelas sebelumnya, dia mengatakan agar kamu mencarinya jika kamu datang ke Yanjing. Kamu tidak tahu apakah Han Jingyi punya waktu kali ini atau tidak. Kamu mengeluarkan ponselmu dan langsung mengirim pesan. Tak lama kemudian, Han Jingyi membalas, "Aku agak sibuk kali ini. Datanglah ke sekolah kami malam ini. Aku akan mentraktirmu makan. Datanglah ke gerbang sekolah kami sekitar jam 6. Kirimi aku pesan saat kamu tiba." Kamu tersenyum tipis dan membalas, "Oke." Mahasiswa dari sekolah terkenal memang berbeda. Kamu bergumam dalam hati dan memeriksa ponselmu, merasa waktunya sudah hampir tiba. Baru kemudian kamu bangkit dan pergi ke Universitas Yanjing. Sesampainya di gerbang Universitas Yanjing, kamu melihat ponselmu. Kamu mencoba mengirim pesan ke Han Jingyi. Tidak sampai 5 menit, kamu melihat sosok Han Jingyi. Tidak heran dia adalah kembang sekolah di SMA, masih sangat cantik. "Teman lama, ada urusan apa datang ke tempat kami?" Han Jingyi bertanya sambil tersenyum. "Kebetulan ada beberapa urusan bisnis yang harus diselesaikan. Mari pergi makan di sekolah kami dulu. Lalu aku akan mengajakmu berkeliling sekolah." Setelah Han Jingyi selesai berbicara, kamu berjalan mendekat padanya. Kalian berdua berjalan bersama menuju kantin sekolah. "Oh ya, Jingyi, bukankah kamu akan segera lulus? Kenapa kamu masih sibuk?" Kamu bertanya padanya dengan bingung. Han Jingyi melirikmu. Tersenyum tak berdaya, "Aku akan mengambil gelar master di sekolah kami. Aku sedang melakukan eksperimen dengan dosen pembimbingku baru-baru ini. Aku merasa kamu sedang pamer." Kamu berkata dengan kesal. "Haha, teman lama, kamu semakin pintar akhir-akhir ini." Han Jingyi selesai berbicara. Tertawa terbahak-bahak. "Tidak bisakah kamu memiliki sedikit citra sebagai wanita cantik?" Kamu berkata dengan kesal. Han Jingyi ini jelas-jelas wanita cantik, tetapi tawanya benar-benar membumi. Teman sekelas selama 3 tahun, tidak perlu memakai topeng. Terlalu melelahkan. "Oke. Baiklah. Kamu benar. Bagaimana dengan pekerjaanmu?" Han Jingyi bertanya sambil tersenyum. "Kerja? Untuk apa mencari pekerjaan? Aku tidak mungkin bekerja untuk kapitalis seumur hidupku." Kamu berkata kepada Han Jingyi. Han Jingyi memutar mata. "Kamu tidak bekerja? Berarti kamu berwirausaha." Berwirausaha di zaman sekarang peluangnya 9 dari 10 gagal. Lebih baik bekerja untuk kapitalis anjing. Tentu saja kamu tahu peluang keberhasilan berwirausaha. Tapi aku punya sistem. Mungkinkah aku adalah pakaian dalam? Han Jingyi melihat dengan serius. Lalu menggelengkan kepala. "Aku tidak percaya." Kamu jadi marah, tapi tidak bisa berbuat apa-apa pada Han Jingyi. "Haha, 2 tahun lagi, aku akan menghujanimu dengan ratusan juta. Bekerjalah dengan jujur. Teman lama, jangan terlalu tinggi hati. Berwirausaha di zaman sekarang terlalu sulit." "Sudahlah, sudahlah. Tidak usah membahas topik ini lagi." Tak lama kemudian, mereka berdua sampai di kantin. Kamu mengikuti di belakang Han Jingyi. Mereka berdua memesan beberapa porsi masakan. 5 daging teratai bengkuang jamur, daging tua ayam rebus jamur. Juga 2 porsi nasi. "Teman lama, cobalah masakan khas kami." Kamu mengambil sumpit dan mengambil sepotong. 5 daging teratai lumayan. Tidak heran ini masakan terkenal. Jauh lebih baik dari kantin sekolah kami. Jika aku berwisata ke Jiangcheng, aku juga akan numpang makan di sekolah kalian. Selamat datang, selamat datang. Selamat datang dengan hangat. Jangan bercanda, cepat makan, kata Han Jingyi, lalu mengambil sumpit dan makan dengan cepat. Kamu makan 2 suap nasi.
Tiba-tiba teringat sesuatu lagi. Lalu bertanya, ngomong-ngomong, Jingyi, apakah kamu tahu barang-barang yang sangat ringan tapi harganya sangat mahal? Ada. Banyak bahan eksperimen yang kami gunakan untuk jurusan kami harganya sangat mahal. Kenapa? Bukan apa-apa. Tiba-tiba aku tertarik dengan hal-hal itu. Dari mana kalian mendapatkan semua barang ini? Dari mana kalian mendapatkannya? Kamu bertanya dengan penasaran. Aku akan bertanya pada kakak senior. Akan kuberitahu nanti. Tunggu besok kalau aku sudah selesai sibuk, aku akan mentraktirmu makan besar. Teman lama, belakangan ini kamu sedang kaya raya? Han Jingyi bertanya sambil tersenyum. Sedikit kaya. Kamu berkata dengan rendah hati. Han Jingyi berkata dengan emosional. Ya, aku sangat iri padamu yang masih bisa melanjutkan sekolah, sedangkan aku harus menerima racun masyarakat. Kamu juga berkata dengan emosional. Han Jingyi selalu merasa kamu agak lesu, lalu menyemangati, kita seumuran ini. Sekaranglah saatnya untuk berjuang. Benar, teman sekelas lama, apa cita-citamu? Kamu berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, aku sudah memikirkannya. Cita-citaku sangat sederhana. Mencapai beberapa target kecil dan mencari beberapa pacar. Melahirkan beberapa anak, mencari beberapa pacar, apakah kamu mampu? Han Jingyi berkata dengan tidak sabar. Haha, cita-cita, pasti tidak mudah diwujudkan. Benar, Jingyi, kalian tidak tahu, menjalani hari demi hari. Kurasa banyak orang seperti Han Jingyi. Jika kamu tidak punya sistem, mungkin kamu juga berpikir begitu. Mengirim makanan setiap hari. Kamu tidak bisa seperti ini. Kamu adalah ketua kelas kami. Kamu jenius akademis dan bahan tertawaan kami. Kamu harus menjadi panutan bagi kami. Han Jingyi menunggumu. Juga merasa kamu seperti guru wali kelas kita di SMA. Kamu terkekeh dan langsung mengalihkan topik pembicaraan. Haha, benar, Jingyi, kamu sangat cantik. Pasti banyak yang mengejarmu, kan? Tidak ada yang cocok. Han Jingyi menggelengkan kepalanya. Selalu merasa para pengejar itu terlalu kekanak-kanakan. Keduanya mengobrol sebentar dan sepakat untuk makan malam bersama besok malam. Tempatnya dipilih oleh Han Jingyi. Setelah kamu membayar, Han Jingyi mengantarmu ke gerbang sekolah dan melihatmu pergi dengan taksi. Han Jingyi juga berbalik dan kembali ke asrama. Setelah kembali ke asrama, Han Jingyi teringat apa yang kamu katakan. Dia mencari informasi dan dengan cepat memverifikasinya. Dia memilih beberapa paduan logam yang relatif mahal, serta unit yang menjual paduan logam ini. Kemudian dia mengirimkannya kepadamu. Kamu melihatnya. Kamu tidak akan bisa menghasilkan uang dari ini. Lagi pula, kamu tidak punya banyak bahan. Benar-benar membuatnya dari udara tipis. Juga tidak mudah untuk dijelaskan. Lupakan saja, lebih baik salin emas seperti biasa dulu. Ketika sistem ditingkatkan lagi, diperkirakan barang yang disalin setiap hari akan menjadi 100 gram. 3.000 gram dalam sebulan. Jika 1.400, maka akan ada 1,2 juta. Cukup, tapi mengingat emas tidak bisa diperdagangkan berkali-kali, kamu harus menemukan sesuatu yang bisa diandalkan. Kamu tertidur sambil berpikir. Kamu bangun keesokan harinya saat tengah hari. Setelah makan siang, kamu langsung pergi ke tempat pertemuan. Orang-orang sudah tiba pukul 2. Kamu melihat sekeliling. Hampir semua orang sudah tua. Yang termuda mungkin berusia 50 tahun. Kamu semakin tidak yakin dengan pasar perangko ini. Barang ini tidak dimainkan oleh anak muda, yang berarti tidak ada yang akan mengambil alih, cepat atau lambat akan gagal. Namun, setelah kamu mengeluarkan perangko minyak merah kecilmu dan semua tokoh besar, memastikan bahwa itu asli, suasananya menjadi meriah, dan beberapa lelaki tua berebut untuk membelinya. Untungnya, pembawa acara lebih berpengalaman dan langsung melelangnya di tempat. Setelah perdebatan sengit, itu dijual dengan harga 1,1 juta, kamu sangat senang, setelah menerima uang. Kamu langsung memberikan perangko minyak merah kecil itu kepada Paman Liu yang memenangkannya. Setelah Paman Liu menerima perangko minyak, dia langsung meletakkannya di rumah perangkonya, lalu memeluknya erat-erat, seolah memeluk sesuatu. Harta yang tiada taranya, beberapa orang lain tampak iri, lihat masih banyak orang yang menginginkannya. Jadi dia mengeluarkan 4 lagi. Saudara kecil ini, bagaimana kamu bisa memiliki begitu banyak? Pembawa acara berkata dengan ekspresi terkejut, dan yang lainnya juga tampak terkejut. Hanya ini 4. Tidak ada lagi, semuanya dikoleksi oleh kakekku, kalau bukan karena membeli rumah. Aku pasti tidak mau menjualnya. Oh, benar juga, setelah kamu menjual kelima perangko ini. Kamu tidak bisa membeli rumah yang bagus di Anjing. Seorang paman menghela nafas. Ya, rumah di Anjing terlalu mahal, meskipun harganya sudah turun sedikit sekarang. Tetap tidak murah, cepat lelang saja. Benar. Cepat lelang saja. Pembawa acara mendengar ini dan melirik Zhang Fen. Zhang Fen dengan cepat mengangguk, dan pembawa acara segera memulai. Pada akhirnya, harga transaksi untuk keempat perangko ini bahkan lebih mahal daripada yang pertama. Harga transaksi terendah mencapai 1,11 juta, dan yang termahal mencapai 1,2 juta.
Zhang Fan dengan senang hati membawa pulang 5,83 juta, menjadi pemenang terbesar hari ini. Beberapa orang yang membeli perangko itu juga sangat senang, sementara mereka yang tidak membelinya menyesal. Sebenarnya ada banyak yang mampu membelinya. Lagi pula, tidak banyak orang miskin yang mengoleksi, mereka yang bisa menghabiskan 1,1 juta untuk membelinya di depan. Pasti cinta sejati, sedangkan beberapa orang di belakang, mungkin melihat pasar sudah seperti ini. Membelinya dengan harga ini, mungkin beberapa tahun kemudian, mereka bisa menambahkan sedikit uang dan menjualnya lagi. Inilah mengapa harga di belakang lebih tinggi dari yang pertama. Banyak orang di tempat kejadian menambahkan WeChat Zhang Fan, memberitahu Zhang Fan nanti. Jika ada perangko bagus, mereka dapat menghubungi Zhang Fan. Zhang Fan berkata sambil tersenyum. Pasti, tapi dalam waktu singkat, Zhang Fan benar-benar tidak berencana untuk menjual perangko lagi. Bahkan jika menjual, dia tidak akan memilih untuk menjual perangko di Yanjin, apalagi memilih untuk membelinya sendiri. Zhang Fan baru menyadari akhir-akhir ini. Lingkarannya sangat kecil, diperkirakan kejadian hari ini akan segera menyebar di lingkaran itu. 5 lembar Xiaopian Hong keluar hari ini, suasananya sangat meriah. Harga perangko yang terjual setelahnya lebih tinggi dari sebelumnya. Persona yang ditetapkan Zhang Fan adalah menunggu perangko, jadi dia tidak mengambil tindakan. Tentu saja, tidak perlu juga. Sebagian besar perangko yang terjual di tempat kejadian masih 2 atau 3 ribu, sangat sedikit yang mahal. Ada perangko seharga 7 atau 80 ribu, tetapi kondisinya tidak terlalu baik, tidak seperti perangko Zhang Fan sebelumnya. Hampir semuanya baru, replikanya juga baru, tidak ada bedanya sama sekali. Tetapi jika membeli replika dengan kondisi yang tidak terlalu baik ini, semuanya sama persis, jadi mudah menimbulkan masalah. Sebenarnya Zhang Fan ingin pergi setelah menjual perangko. Tetapi yang lain belum keluar, agak tidak pantas jika dia keluar sendiri. Zhang Fan duduk di kursinya dan mulai menghitung. Sekarang dia memiliki total 7.800.000 yuan. Mobil seharga 200.000 yang dilihatnya sebelumnya tidak pantas lagi dengan statusnya. Tetapi pikirkan bahwa dia belum memiliki rumah. Harga rumah di Jiangcheng lebih dari 7 juta. Tetapi itu tidak terlalu bagus. Tunggu saja, bagaimanapun juga harus mendapatkan satu set villa, atau satu set apartemen besar di pusat kota. Akhirnya pukul 4 sore, pertemuan ini akhirnya selesai. Zhang Fan pergi dengan tergesa-gesa. Kembali ke hotel, mandi, dan berganti pakaian. Zhang Fan pergi ke Yanda untuk mencari Han Jingyi. Han Jingyi mencari tempat yang biasanya tidak sering dikunjungi oleh penduduk setempat. Tetapi saya orang luar, terlalu banyak orang di sana, harganya juga mahal. Tidak ada biaya efektivitas. Ini pertama kalinya saya datang ke Yanjin. Jika tidak makan Kuan Jude, bukankah sia-sia saja? Lagi pula, aku tidak kekurangan uang itu. Zhang Fan memiliki lebih dari 7 juta di kartunya. Sangat membengkak. Akhirnya, Han Jingyi tanpa daya harus mengubahnya menjadi Kuan Jude. Zhang Fan naik taksi langsung ke Yantai, menjemput Han Jingyi, lalu pergi ke Kuan Jude bersama. Karena menghasilkan uang, wajah Zhang Fan selalu tersenyum, merasa kamu sangat bahagia hari ini. Apakah ada hal baik yang terjadi? Han Jingyi bertanya dengan rasa ingin tahu. Haha, urusan hari ini berjalan dengan lancar, menghasilkan sedikit uang, kata Zhang Fan dengan bangga. Han Jingyi langsung tertarik, menghasilkan berapa banyak? Tidak banyak, tidak banyak. Hanya 50.000, kata Zhang Fan dengan wajah rendah hati. Han Jingyi sedikit terkejut. Membuka mulutnya lebar-lebar, apa yang kamu lakukan? Menghasilkan begitu banyak sekaligus. Hanya membantu pelanggan menjual beberapa barang, memberi komisi. Zhang Fan mengarangnya dengan santai. Menjual apa yang meningkat begitu banyak sekaligus? Menjual beberapa perangko? Aku juga tidak tahu mengapa benda itu begitu mahal. Zhang Fan terus mengarang, apakah akan ada masalah? Han Jingyi bertanya dengan wajah khawatir. Lagi pula, dalam beberapa tahun terakhir, internet menjadi semakin maju, banyak yang tiba-tiba menjadi kaya. Kebanyakan menjalankan skor, tidak akan. Aku hanya membantu orang mengurusnya. Uang juga tidak melewati tanganku, juga tidak menggunakan kartuku. Apalagi, perangko itu tidak masuk rekening, informasi pelanggan juga aku punya. Zhang Fan buru-buru menebusnya, takut Han Jingyi terus bertanya. Zhang Fan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, apakah kamu pernah makan bebek panggang di Kuan Jude? Tentu saja pernah. Aku datang untuk makan ketika aku masih di sekolah dasar, dan makan sekali lagi ketika aku kuliah. Aku sangat iri padamu. Aku belum pernah keluar dari kabupaten kita sebelum aku lulus SMA. Tidak mungkin. Apakah kamu tidak pernah pergi ke kota ketika kamu masih kecil? Han Jingyi tampak terkejut. Tidak. Kerabat kami semua berada di kabupaten kita, jadi aku tidak pernah keluar dari kabupaten kita. Kamu tahu. Desaku tidak punya banyak uang, tidak seperti orang tuamu. Semua memiliki pekerjaan yang baik, kata Zhang Fan dengan wajah iri. Han Jingyi awalnya mendengar Zhang Fan mengatakan hal yang begitu menyedihkan. Ingin menghiburnya beberapa patah kata,
Tidak menyangka dia mengatakan tentang orang tuanya lagi. Han Jingyi langsung sedikit tidak bisa berkata-kata. Aku kenal beberapa teman sekelas yang setiap tahun pergi mengajar di daerah pegunungan. Kondisi di sini jauh lebih baik daripada di pegunungan itu. Zhang Fan pura-pura tertarik saat topik berhasil dialihkan. Benarkah? Nanti bantu aku perkenalkan. Aku juga ingin melihat daerah pegunungan. Baiklah, nanti kita bisa pergi bersama. Mereka berdua mengobrol. Sampai di depan pintu Kuanjude, mereka turun dari mobil. Setelah menunggu lama selama 1 jam, Zhang Fan dan Han Jingyi akhirnya masuk. Mereka memesan beberapa hidangan khas, dan segera datanglah bebek panggang spesial. Ceker bebek wasabi, hati bebek mawar, hati angsa rebus air garam. Seperti biasa, teman-teman di lingkaran pertemanan makan duluan. Setelah keduanya selesai berfoto, mereka mulai makan dengan lahap. Lumayan enak. Zhang Fan dan Han Jingyi sama-sama makan dengan gembira. Oh iya, teman lama, aku mulai sibuk besok. Maaf, kata Han Jingyi dengan ekspresi menyesal. Zhang Fan sedikit kecewa. Awalnya aku ingin Han Jingyi menemaniku jalan-jalan di Anjing, tapi tidak menyangka Han Jingyi akan mulai sibuk. Oh, tidak apa-apa. Aku juga sudah selesai dengan urusanku dan berencana untuk kembali ke Jiangcheng. Aku antar kamu kembali ya. Masih pagi, bagaimana kalau kita nonton film? Sudah lama aku tidak menonton film, Han Jingyi tiba-tiba mengusulkan. Zhang Fan juga sudah lama tidak menonton film. Terakhir kali aku menonton film, semester lalu, bersama Susi. Baiklah, kamu ingin menonton film apa? Kamu ingin menonton apa? Aku traktir. Kamu sudah mentraktirku makan. Terserah saja. Han Jingyi mengeluarkan ponselnya dan berbagi dengan Zhang Fan. Mereka berdua dengan cepat memilih sebuah film komedi lokal. Kemudian mereka membeli tiket dan berjalan bersama menuju bioskop terdekat. Baru saja memasuki pusat perbelanjaan, Zhang Fan mendengar seseorang memanggil dari belakang, Han Jingyi. Han Jingyi juga mendengarnya. Ekspresi terkejut juga muncul di wajahnya. Sue Yao, kenapa kamu juga ada di sini? Aku baru saja pulang kerja. Ingin menonton film. Oh iya, pria tampan ini siapa? Li Sueyao menatap Han Jingyi dengan senyum jahat. Ini adalah. Semua suka bergosip, begitu melihat pria dan wanita berjalan bersama. Pasti berpikir ke arah sana. Han Jingyi sedikit tidak berdaya, teman SMA-ku Zhang Fan. Datang untuk mengurus beberapa hal dalam 2 hari ini, baru saja selesai makan, berencana untuk menonton film bersama. Li Sueyao masih tersenyum jahat. Oh, Xiao Fan, halo. Aku Li Sueyao, teman kuliah Jingyi. Setelah selesai berbicara, dia mengulurkan tangan lembutnya yang putih bersih. Zhang Fan sudah diam-diam mengamati Li Sueyao, rambut pendek hitam. Tubuhnya ramping dan indah, wajahnya tidak kalah dari Han Jingyi. Melihat Li Sueyao mengulurkan tangannya, Zhang Fan dengan cepat menunjukkan senyum dan maju untuk menjabat tangan Li Sueyao. Saudari Sueyao, halo. Aku Zhang Fan. Dia menjabat tangannya dengan ringan, pas. Oh ya, kalian mau menonton film apa? Li Sueyao bertanya sambil tersenyum. Yang jam 8, aku tidak mau jadi temanmu, jawab Han Jingyi. Wah, kita berjodoh sekali. Aku juga yang itu, kata Li Sueyao. Mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan catatan pembelian tiketnya kepada Han Jingyi. Kalau begitu kita naik bersama, Han Jingyi memberikan undangan. Sudahlah, aku tidak mau jadi obat nyamuk di antara kalian. Aku naik duluan, kata Li Sueyao. Melangkahkan kaki panjangnya dan berjalan maju dengan cepat. Wajah kecil Han Jingyi memerah sedikit, tetapi langsung kembali normal. Kalau begitu, teman lama, kita jalan-jalan di sini dulu. Filmnya masih setengah jam lagi baru mulai. Mal ini, meskipun lokasinya bagus, tapi banyak barang yang tidak mahal. Zhang Fan dan Han Jingyi berkeliling, tetapi tidak ada yang bisa dibeli. Meskipun Han Jingyi sangat cantik, tetapi Zhang Fan hanya menganggapnya sebagai teman baik. Zhang Fan ingin menjadi pria bajingan. Tidak aktif, tidak menolak, tidak bertanggung jawab. Tentu saja, dalam hal uang, dia pasti tidak akan pelit. Han Jingyi membeli beberapa pernak-pernik kecil, total hanya 100 atau 80 yuan. Zhang Fan juga tidak berniat membantunya membayar. Merasa waktunya sudah hampir tiba, Zhang Fan pergi ke kedai teh susu dan membeli 3 cangkir teh susu, lalu membawa Han Jingyi bersama ke bioskop di lantai atas. Han Jingyi pergi mengambil tiket, Zhang Fan memberikan secangkir teh susu tambahan. Kepada Li Sueyao, anak muda, apakah kamu ingin mengejar Jingyi kami? Li Sueyao bertanya sambil tersenyum jahat. Sebelum Zhang Fan bisa membuka mulut, Li Sueyao melanjutkan berbicara. Obrolan WeChat kita berdua, kalau ada perkembangan di pihak Jingyi, aku akan segera memberitahumu. Zhang Fan tidak membantah, mengeluarkan ponselnya, dan menambahkan WeChat Li Sueyao. Jingyi kita ini gadis yang baik, dengan bantuanku, kamu pasti bisa berhasil. Setelah Li Sueyao selesai berbicara, dia memberi isyarat menyemangati kepada Zhang Fan. Kalian berdua sedang membicarakan apa? Han Jingyi bertanya sambil tersenyum. Oh,
Tidak ada, Jingyi, kamu sudah mengambil tiketnya. Li Sueyao dengan cepat menjawab, sudah selesai. Aku mau lihat tempat duduk kita tenang atau tidak. Sambil berbicara, Li Sueyao mengambil tiket dari tangan Han Jingyi dan melihatnya. Oh, sepertinya kita bersebelahan. Setelah berbicara, Li Sueyao merasa sedikit malu. Dirinya sendiri jadi pengganggu lagi, tapi ini benar-benar bukan salahnya, tempat duduknya dia yang pilih duluan. Han Jingyi mengambil tiket Li Sueyao dan melihatnya juga, tempat duduk mereka bertiga memang bersebelahan. Dalam hatinya sedikit tidak senang, tapi tidak menunjukkannya di mulut. Benar juga. Zhang Fan merasa sedikit gembira di dalam hatinya, karena di sampingnya ada dua wanita cantik, tatapan orang lain padanya, penuh dengan rasa iri. Namanya juga laki-laki, siapa yang tidak mau jaga image. Zhang Fan berdiri, membeli seember besar popcorn, dan segera masuk ke dalam. Han Jingyi duduk di tengah, di kedua sisinya masing-masing Li Sueyao dan Zhang Fan. Zhang Fan juga tidak banyak berpikir. Menonton film dengan serius. Han Jingyi awalnya agak tidak senang. Tapi dengan cepat tenggelam dalam film. Li Sueyao awalnya mengira bisa menikmati gosip, tapi ternyata keduanya menonton film dengan baik. Li Sueyao juga hanya menonton film dengan baik. Film yang durasinya kurang dari 2 jam, dengan cepat selesai diputar. Awalnya Zhang Fan mau mengantar Han Jingyi kembali ke sekolah, tapi Han Jingyi menolak, dan naik taksi bersama Li Sueyao. Zhang Fan juga naik taksi, kembali ke hotel tempatnya menginap. Jingyi, ini seharusnya pertama kalinya kamu menonton film dengan laki-laki kan? Li Sueyao berkata sambil tersenyum jahil. Kami hanya teman biasa, kebetulan aku ingin menonton film, jadi kami pergi bersama. Han Jingyi menjelaskan dengan serius. Baiklah, aku mau cerita tentang pengalamanku di Anjing. Jaraknya terlalu jauh, banyak hal yang tidak bisa diceritakan oleh Han Jingyi. Misalnya, Zhang Fan hanyalah seorang mahasiswa biasa dengan kondisi keluarga yang biasa saja. Meskipun Han Jingyi tidak peduli, orang tua Han Jingyi tidak mungkin tidak peduli. Li Sueyao sedikit tak berdaya. Baiklah, sepertinya nona Han Jingyi kita harus terus melajang. Lagi pula, aku juga sama, kata Han Jingyi dengan kesal. Ayolah, bagaimana kalau aku mengejar teman lamamu ini, kata Li Sueyao dengan senyum jahat. Han Jingyi terdiam, tapi dia juga tahu bahwa Li Sueyao bercanda. Pergilah, silakan saja. Sungguh. Li Sueyao sangat serius, lalu ceritakan padaku, bagaimana kondisi Zhang Fan ini? Li Sueyao bertanya dengan rasa ingin tahu. Han Jingyi sedikit terdiam, tapi tetap memberikan penjelasan singkat kepada Li Sueyao. Ternyata dia anak miskin, Li Sueyao langsung mengerti. Lagi pula, mereka berdua adalah kembang sekolah Universitas Yanjing. Ada banyak orang yang mengejar mereka, berbagai generasi kedua sudah sering mereka lihat. Bahkan jika bukan generasi kedua. Mereka semua sangat berpotensi. Lagi pula, di zaman sekarang ini, mereka yang bisa masuk Universitas Yanjing. Hampir semuanya adalah anak-anak kebanggaan surga. Dalam keadaan normal, mereka akan lebih baik daripada Zhang Fan. Seorang mahasiswa dari universitas kelas 2 biasa, masa depannya lebih cerah. Zhang Fan kembali ke hotel. Dan berpikir sejenak. Karena tidak ada apa-apa, dia langsung membeli tiket pesawat kembali ke Jiangcheng keesokan harinya. Keesokan siangnya, Zhang Fan selesai makan. Dan pergi ke bandara dengan taksi membawa barang bawaannya. Semuanya berjalan lancar. Ketika sampai di sekolah, hari sudah menunjukkan pukul 6 sore. Setelah makan di kafetaria, dia membawa barang bawaannya kembali ke asrama. Tidak ada seorang pun di asrama. Zhang Fan sangat terkejut. Tidak ada Youlin dan You Haitao, itu wajar. Tetapi mengapa Yubo juga tidak ada? Yubo tidak punya pacar dan biasanya tidak suka tinggal di rumah. Zhang Fan mengirim pesan di grup. Mengatakan akan mentraktir makan barbeque. Sayangnya, tidak ada satu orang pun yang setuju. Semua mengatakan ada urusan. Zhang Fan semakin terkejut. Mungkinkah Yubo juga sudah punya pacar? Lihat apakah Yubo akan kembali malam ini atau tidak. Kalau begitu, tanyakan padanya baik-baik. Zhang Fan membuka ponselnya. Dan bersiap untuk mulai menyewa rumah. Sekarang sudah pertengahan Juni, 10 hari lagi. Akan lulus. Sudah waktunya untuk keluar dan menyewa rumah. Zhang Fan berencana untuk menyewa tempat yang agak jauh. Terutama karena Zhang Fan juga tidak berencana mencari pekerjaan dan tidak perlu mempertimbangkan masalah transportasi. Ada pinggiran kota dengan kereta bawah tanah. Transportasinya juga sangat nyaman, lingkungannya juga bagus. Segera, Zhang Fan mengunci kompleks perumahan kecil yang bagus. Kompleks ini tidak jauh dari sekolah. Hanya 5 atau 6 kilometer, ada juga 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu, tetapi harganya 4.000 yuan. Zhang Fan mempertimbangkan berulang kali dan masih merasa lebih nyaman menyewa rumah 3 kamar tidur. Lagi pula, dia tidak kekurangan 500 yuan itu. Zhang Fan berencana pergi dan melihat-lihat besok. Setelah selesai, Zhang Fan membaca novel di asrama. Semakin dia membaca, semakin dia merasa tidak enak. Tokoh utama dalam novel-novel kota itu, entah memiliki sistem dewa super,
atau memiliki kekuatan supernatural untuk melihat tren saham. Entah bisa melihat keaslian perjudian, atau check-in untuk menghasilkan uang, seperti dirinya. Menghasilkan uang sangat sulit, tidak banyak. Sistem yang saya dapatkan hampir sebulan. Sudah sebulan, bahkan belum punya pacar. Semakin Zhang Fan berpikir, semakin tidak nyaman dia, jadi dia menutup perangkat lunak novel dan bersiap untuk pergi ke distrik komersial di depan sekolah. Berjalan-jalan, ada bar di distrik komersial. Zhang Fan pernah datang beberapa kali dengan beberapa teman sekamar. Harganya lumayan, banyak mahasiswa yang datang ke sini untuk bermain, lebih banyak lagi gadis. Di mana-mana ada kaki panjang putih salju. Zhang Fan memesan segelas anggur dan menikmati sambil minum. Sayang sekali saya tidak membawa kunci mobil mewah, kalau tidak, akan ada banyak wanita yang datang untuk menyapa. Meja sebelah Zhang Fan seperti itu. Terus-menerus ada wanita cantik yang datang untuk menyapa. Kunci mobil itu sepertinya Ferrari. Zhang Fan juga tidak bisa mengenali model spesifiknya. Jangan katakan apa-apa tentang gadis-gadis ini. Jika Anda benar-benar berkencan dan tidak melihat mobil mewah, kemungkinan besar wanita cantik itu akan langsung berbalik dan pergi. Di era ini, orang masih sangat realistis. Tapi gadis-gadis ini, sulit untuk mengatakan apakah mereka mahasiswa atau bukan. Setelah minum anggur, Zhang Fan berdiri dan bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, seorang gadis masuk ke pelukan Zhang Fan dengan bau alkohol di tubuhnya. Sepertinya dia sudah banyak minum. Zhang Fan hanya merasa sedikit panas di pelukannya. Adapun seperti apa gadis ini, Zhang Fan sama sekali tidak melihatnya dengan jelas. Zhang Fan pertama-tama mendongak untuk melihat, tidak ada tuan muda kaya atau kaki tangan di dekatnya. Baru kemudian dia menghela napas lega dan membantu gadis itu berdiri. Cantik, di mana rumahmu? Aku akan mengantarmu pulang. Si cantik terlalu banyak minum. Dan berkata tanpa mengangkat kepalanya, aku tidak punya rumah. Kalau begitu, aku harus mengantarmu kemana? Zhang Fan berkata dengan kesal, ke hotel. Si cantik menolak dengan wajahnya. Zhang Fan sedikit terdiam, dan membantu si cantik berdiri. Sudah berubah bentuk. Si cantik bahkan tidak bisa berdiri dengan stabil. Zhang Fan tidak punya pilihan selain menggendongnya. Pada saat yang sama, Zhang Fan juga melihat wajahnya. Liu Yi? Ternyata dia adalah bunga sekolah Universitas Jiangcheng. Liu Yi? Jantung Zhang Fan langsung berdebar kencang. Liu Yi langsung meraih lengan Zhang Fan dan berkata dengan lemah, jangan pergi. Setelah selesai berbicara, Liu Yi mulai menanggalkan pakaiannya, tubuhnya yang merah muda dan seputih batu giok. Langsung menarik seluruh perhatian Zhang Fan. Kakak, apakah aku cantik? Zhang Fan tidak bisa menahannya lagi. Keesokan paginya, Zhang Fan bangun. Liu Yi masih tidur, tetapi ekspresinya agak kesakitan. Zhang Fan melihat warna merah cerah di spray putih salju, dan sedikit menyesal, seandainya dia tahu situasinya ini. Dia seharusnya lebih menyayangi wanita. Setelah beberapa saat, Liu Yi juga bangun. Maaf, tidak apa-apa, aku yang berinisiatif. Setelah Liu Yi selesai berbicara, dia mulai mengenakan pakaiannya. Zhang Fan tiba-tiba teringat, ketika makan barbeque sebelumnya, seseorang mengatakan bahwa keluarga Liu Yi akan segera bangkrut. Mungkinkah ini adalah adegan klise dalam novel, menikahi pria kaya? Tidak perlu, aku akan pergi ke luar negeri hari ini, dan tidak akan pernah kembali lagi. Liu Yi berkata dengan wajah tenang. Kenapa? Bisakah kamu tidak pergi? Keluarga kami bangkrut, orang tuaku dikendalikan, ayahku menyuruhku untuk segera pergi ke luar negeri. Liu Yi berkata dengan wajah terkejut. Bukankah ini perusahaan dengan tanggung jawab terbatas? Jika perusahaan bangkrut, apa hubungannya dengan orang tuamu? Zhang Fan bertanya dengan wajah bingung. Ayahku adalah perwakilan hukum. Ibuku juga merupakan badan hukum dari proyek tertentu. Zhang Fan tampak tak bisa berkata-kata. Bahkan orang awam seperti diriku tahu yang terbaik adalah tidak menjadi badan hukum perusahaan. Orang tua Liu Yi. Perusahaan sebesar itu, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti hal ini? Mengapa orang tuamu begitu bodoh? Begitu Zhang Fan mengatakan ini, dia langsung menyesalinya. Liu Yi memelototi Zhang Fan. Masalahnya sangat rumit. Di satu sisi, keluarga kami mengerjakan proyek tertentu. Kami telah membayar banyak uang, dan pembayaran proyek telah tertunda selama 3 atau 4 tahun. Di sisi lain, tanah yang dibeli dengan harga tinggi beberapa tahun lalu sekarang telah turun banyak. Sekarang rumah juga sulit dijual. Berbagai orang yang meminta uang tidak mendapatkannya, jadi mereka melaporkan orang tuaku. Lalu, apakah orang tuamu meninggalkan harta apapun untukmu di luar negeri? Zhang Fan bertanya dengan ekspresi prihatin. Liu Yi menghela napas. Tidak, tapi aku bisa menghidupi diriku sendiri. Zhang Fan merasa sedikit kasihan. Lagi pula, mereka berdua baru saja menjalin hubungan. Zhang Fan berharap Liu Yi bisa tinggal dan tidak pergi. Aku akan menghidupimu. Liu Yi memelototi Zhang Fan, menggunakan ponsel buatan dalam negeri. Pakaiannya juga sangat murah. Sekilas terlihat bahwa keluarganya sangat biasa. Melihat situasimu, kamu juga tidak kaya.
Sebaiknya aku tidak membebanimu. Meremehkan siapa? Meskipun aku, Zhang Fen, tidak terlalu kaya. Menghidupimu lebih dari cukup. Zhang Fen menepuk dadanya dan berkata, lagi pula, jika kamu pergi, siapa yang akan berjuang untuk orang tuamu? Sesuai dengan apa yang kamu katakan. Situasinya mungkin belum terlalu buruk. Jika pembayaran proyek kalian bisa didapatkan kembali, apakah situasi keluargamu akan membaik? Zhang Fen terus menambahkan. Liu Yi langsung tertegun. Apa yang dikatakan Zhang Fen tidak salah. Kali ini, banyak kerabat dan teman keluarga yang ikut terlibat dan kehilangan banyak uang. Hampir semua orang tersinggung. Selain diriku, siapa lagi yang bisa menyelamatkan orang tuaku? Kalau begitu, aku akan tinggal. Aku sangat mudah dipelihara. Berikan aku tempat tinggal saja sudah cukup. Lalu, izinkan aku menggunakan informasimu. Aku ingin melihat apakah aku bisa mencari pekerjaan paruh waktu secara online. Untuk menghidupi diriku sendiri. Zhang Fen sangat gembira di dalam hatinya, tetapi dia berpura-pura tidak peduli. Kebetulan hari ini aku berencana menyewa rumah. Ketika saatnya tiba, kamu juga ikut pindah. Biasanya, kamu memasak untukku dan membersihkan rumah. Anggap saja itu sebagai pembayaran sewa dan uang makanmu. Ahli, terima kasih, Pen Ge. Saat kamu di sini, aku akan keluar mencari kontrakan rumah. Oh ya, mari kita tambahkan WeChat dulu. Setelah Zhang Fen selesai bicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menampilkan kode QR. Liu Yi juga mengambil ponselnya dan memindai. Kamu ingin mencoba apa? Aku akan membelikanmu dulu. Tidak perlu, aku masih punya sedikit uang di dompetku. Liu Yi menolak. Zhang Fen melihat waktu, baru pukul 7 lewat. Masih pagi, tidak perlu. Aku akan turun sekarang. Zhang Fen selesai bicara. Dengan cepat mengenakan pakaiannya, mengambil kartu kamar dan keluar. 10 menit kemudian. Zhang Fen membawa banyak sarapan. 1. Lihat, kamu suka makan apa? Liu Yi memilih beberapa yang dia suka dan mulai makan. Zhang Fen mengambil sisanya dan juga mulai makan. Setelah makan, Zhang Fen berpesan kepada Liu Yi, tunggu aku di sini. Aku akan pergi menyewa rumah. Zhang Fen pergi ke toko agen properti dan menemukan kompleks perumahan yang dia suka. Untungnya, sumber properti yang aku sukai kemarin belum disewakan. Zhang Fen pergi melihat lokasi. Rumahnya sangat bagus, lantai 22, lantai paling atas. Tenang, karirnya juga bagus. Zhang Fen langsung memesannya. Rumah itu sudah dipercayakan ke toko agen properti, jadi kontrak langsung ditandatangani dan serah terima dilakukan. Zhang Fen membuat kartu SIM lagi di pintu, lalu naik taksi kembali ke hotel. Liu Yi sudah menunggu lama. Tatapan matanya pada Zhang Fen penuh harapan. Sudah menyewa rumah. Mari kita pergi sekarang. Liu Yi mengangguk dan menggandeng lengan Zhang Fen keluar. Angin yang menggoda terus-menerus menghantam Zhang Fen. Zhang Fen merasa gatal. Oh ya, aku baru saja membuat kartu SIM. Sebentar lagi bisa diganti. Sambil berbicara, Zhang Fen mengeluarkan kartu SIM di tangannya dan menyerahkannya kepada Liu Yi. Liu Yi dengan cepat memasukkan kartu itu, lalu mulai mendaftarkan WeChat. Zhang Fen menghentikan sebuah mobil. Tak lama kemudian, keduanya tiba di kompleks Hanjing. WeChat baru Liu Yi juga sudah terdaftar. Keduanya menambahkan ulang WeChat. Menggesek kartu akses untuk memasuki kompleks, lalu dengan cepat tiba di rumah kontrakan. Bagaimana? Zhang Fen menatap Liu Yi. Bagus, lebih baik dari yang saya kira. Asal kamu puas, pilih satu kamar, Liu Yi mengangguk. Memilih kamar tidur, Zhang Fen mengeluarkan ponselnya dan mentransfer 100.000 yuan ke Liu Yi melalui WeChat. Liu Yi menerima transferan, wajahnya terkejut, Kak Fen. Kenapa kamu mentransfer begitu banyak uang padaku? Kak Fen, kamu terlalu merepotkan, Zhang Fen tersenyum jahat. Dengan hubungan kita, tidak ada yang merepotkan atau tidak, wajah Liu Yi sedikit memerah. Tapi dengan cepat kembali normal, kalau begitu aku akan melihat-lihat dan membeli beberapa peralatan masak, panci, dan wajan. Juga spray dan selimut. Oh ya, Kak Fen? Kamu suka warna apa? Asalkan bukan hijau, kata Zhang Fen sambil tersenyum. Liu Yi memutar matanya ke arah Zhang Fen, mengeluarkan ponselnya, dan mulai memilih. Oh ya, apakah kamu punya barang yang ingin dipindahkan? Zhang Fen tiba-tiba bertanya. Sudahlah, KTP, kartu bank, dan pasporku ada di sini. Barang-barang lainnya tidak masalah. Baguslah kalau begitu. Oh ya? Apakah orang tuamu memberitahumu berapa banyak uang yang dibutuhkan perusahaan mereka? Ayahku menyebutkan, perkiraannya harus ada 5 target kecil. Tetapi jika kita bisa mendapatkan pembayaran proyek yang kita kerjakan, itu seharusnya cukup. Kata Liu Yi, menatap Zhang Fen dengan ekspresi aneh. Zhang Fen dengan cepat merentangkan tangannya. Jangan lihat aku benar-benar tidak punya energi sebesar itu. Aku memang punya sedikit uang. Tetapi 5 target kecil terlalu jauh. Keluargaku juga tidak punya koneksi. Aku hanya orang biasa. Liu Yi sedikit kecewa, menghela nafas. Maaf, aku terlalu banyak berpikir, Nona kaya cantik.
Zhang Fan langsung merasa sedikit kasihan. Jangan terburu-buru dulu. Menurutku, ada banyak masalah dalam hal ini. Masalah apa? Liu Yi menatap Zhang Fan dengan ekspresi bingung. Ayahku adalah orang lama di dunia ini. Proyek semacam itu, meskipun pembayaran proyek sulit didapatkan, tetapi ayahmu berani melakukannya. Pasti ada alasannya. Menurutku, mungkin ayahmu menyinggung seseorang. Atau mungkin ada yang menginginkan perusahaan keluargamu. Tidak mungkin, kan? Ayahku selalu mengutamakan perdamaian dalam berbisnis, dan juga industri keluarga kami. Sekarang sama sekali tidak berharga. Dulu tidak berharga, tapi bukan berarti selamanya tidak berharga. Terutama 2 proyek keluargamu, lokasinya cukup bagus. Siapa tahu nanti dibangun jalur kereta bawah tanah di sana. Harga rumah mungkin tidak naik banyak, tapi pasti mudah dijual. Ini yang dilihat Zhang Fan di internet tadi. Zhang Fan merasa analisis orang itu sangat masuk akal. Keluarga Liu sudah bertahan bertahun-tahun. Saat-saat tersulit pun sudah dilewati. Bagaimana mungkin sekarang baru bangkrut? Ada kemungkinan lain yang tidak diucapkan Zhang Fan. Mungkin karena Liu Yi. Sesaat, Zhang Fan menyesal. Lebih baik Liu Yi langsung pergi ke luar negeri saja. Tapi sekarang Liu Yi sudah tinggal bersama Zhang Fan. Menyesal pun percuma. Diriku ini kan pria yang punya sistem, tidak boleh selemah ini. Tapi sistem saat ini memang kurang kuat. Semoga update berikutnya lebih baik. Ngomong-ngomong, sistem sepertinya akan segera update, kan? Oh iya, sebaiknya kamu tidak keluar rumah dulu. Kalau mau beli sesuatu, pesan saja online. Untuk pengiriman, tulis namaku. Nanti aku yang ambil. Zhang Fan mengingatkan. Liu Yi mengira Zhang Fan khawatir dirinya bertemu dengan pemimpin bandit, lalu mengangguk. Siang itu mereka berdua tidak makan di luar. Langsung pesan makanan online. Liu Yi membeli barang lain. Siang hari barangnya juga datang. Setelah makan, mereka berdua mencuci sprei dan sarung bantal yang baru dibeli. Lalu menata panci dan peralatan masak yang baru dibeli. Liu Yi juga membeli beberapa perlengkapan mandi online. Menjelang malam, rumah baru sudah rapi. Mereka berdua makan malam yang bergizi di rumah baru. Kamu nonton TV saja di sini? Ya, aku mau kembali ke kamar dulu. Liu Yi mengangguk patuh. Zhang Fan kembali ke kamar tidur, berbaring di tempat tidur. Berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Satu-satunya andalanku adalah sistem, tapi sistem saat ini sepertinya belum cukup. Ada yang tidak beres. Sistemku ini kan sistem duplikasi super. Tapi saat ini sepertinya hanya sebuah sistem replikasi, masih jauh dari kata dewa. Pasti ada fungsi sistem yang belum saya temukan. Tiba-tiba, Zhang Fan mendapat ilham. Benar, virus bisa direplikasi, kan? Sel juga seharusnya bisa direplikasi, kan? Benda-benda ini sangat kecil. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Sepertinya ada ancaman, aku tidak boleh menjadi prajurit bio. Zhang Fan menggelengkan kepala, sepertinya perlu belajar. Zhang Fan, sistem. Yang baru saja aku pikirkan, mereplikasi virus seharusnya tidak masalah, kan? Sistem tidak ada masalah. Tapi saat ini level sistem terlalu rendah, host perlu berada di kondisi laboratorium untuk bisa mereplikasi. Setelah mendapat konfirmasi sistem, Zhang Fan juga bernapas lega. Membuat laboratorium. Mendapatkan sedikit virus, siapapun yang punya dendam denganku, akan kukirimkan sedikit. Hehe, pikiran Zhang Fan dengan cepat menyebar lagi. Jika aku bisa mereplikasi sel, itu berarti banyak penyakit mematikan bisa aku obati. Meskipun tidak bisa disembuhkan, tapi juga bisa meringankan secara signifikan. Misalnya, jika aku terkena kanker, aku bisa mereplikasi beberapa sel pemakan dari diriku sendiri untuk memakan sel kanker. Selama sel kanker berkurang, kondisi penyakit secara alami akan mereda. Tapi sambil berpikir, Zhang Fan menemukan celah, bahkan jika aku mereplikasi sel-sel ini, itu tidak berarti aku bisa sepenuhnya mengendalikan mereka. Perlu juga mengirim mereka ke posisi yang sesuai. Sulit, mataku tidak ada yang memaparkannya, juga tidak bisa melihat menembus. Sudahlah, nanti dibicarakan lagi. 20 gram hari ini belum digunakan. Zhang Fan langsung mereplikasinya menjadi emas. Hari ini agak lelah. Zhang Fan mematikan lampu. Berbaring di tempat tidur bersiap untuk tidur, tiba-tiba Wen membuka pintu. Kak Fan. Apakah kamu sudah tidur? Suara lemah Liu Yi terdengar. Belum. Setelah Zhang Fan selesai berbicara, dia duduk dan menyalakan lampu meja di sampingnya. Kak Fan, aku sedikit takut, kata Liu Yi. Melompat ke pelukan Zhang Fan. Zhang Fan memeluk Liu Yi dan dengan lembut menepuk punggungnya. Tidak apa-apa, aku akan menemanimu. Iya. Kak Fan, menurutmu apakah orang tuaku bisa keluar? Liu Yi berkata. Mengangkat kepala melihat ke arah Zhang Fan, sepasang mata besar masih membawa sedikit air mata. Tenanglah. Mereka pasti bisa keluar, kata Zhang Fan dengan tenang. Benarkah? Kak Fan, tenang dulu ya. Aku berencana untuk mencari tahu situasi spesifiknya terlebih dahulu.
lalu mencari cara. Besok aku berencana mencari pengacara. Liu Yi merasa sangat berterima kasih mendengar itu, mencium pipi Zhang Fan. Satu kecupan. Terima kasih, Kak Fan, hahaha. Cepat tidur. Liu Yi berbaring di pelukan Zhang Fan. Dengan cepat tertidur, melihat Liu Yi yang seperti anak kucing, meringkuk di pelukannya. Sudut bibir Zhang Fan terangkat, dengan cepat juga tertidur. Pagi hari berikutnya. Ketika Zhang Fan bangun, Liu Yi sudah tidak ada di sisinya. Zhang Fan mencuci muka. Membuka pintu, dia melihat Liu Yi sedang sibuk di ruang makan. Apa yang kamu lakukan? Aku sedang membuat sandwich. Kak Fan, tunggu sebentar. Sebentar lagi selesai. Kata-kata Liu Yi penuh kegembiraan, sepertinya untuk sementara sudah melupakan masalah di rumah. Zhang Fan mengangguk, lalu duduk di ruang tamu sambil melihat ponsel. Sambil melihat ke dapur, Liu Yi terlihat sangat terampil, mungkin sering memasak sendiri di rumah. Zhang Fan baru kemudian merasa lega, lalu mulai memikirkan tentang masalah hari ini. Kasus orang tua Liu Yi. Sekarang sangat heboh, banyak pendapat di internet, tetapi situasi sebenarnya. Harus bertanya kepada orang tua Liu Yi. Zhang Fan memperkirakan bahwa orang tua Liu Yi sudah kehabisan akal. Selama dia menunjukkan sedikit saja, mereka pasti bersedia memberitahunya kebenaran. Yang terpenting saat ini adalah bertemu dengan orang tua Liu Yi. Dengan kekuatanku sendiri pasti tidak bisa, jadi harus mencari pengacara. Harus pengacara hebat, meskipun pasti akan menghabiskan banyak uang, tetapi aku punya sistem. Di masa depan tidak akan kekurangan uang. Meskipun saat ini setiap hari hanya bisa mereplikasi 10 butir emas. Yaitu 4.000 yuan, sebulan pasti 120.000. Jika lain kali naik level lagi, mungkin akan menjadi 100 butir, dan saat itu bisa menghasilkan 1,2 juta per bulan, jika ditingkatkan lagi. Mungkin bisa menghasilkan 12 juta per bulan. Tentu saja, bagaimana mengubah emas menjadi uang saat itu akan menjadi masalah baru. Tetapi Zhang Fan percaya, pasti ada solusinya. Kakak Fan, sandwichnya sudah siap, ayo makan. Zhang Fan kembali sadar, dan melihat Liu Yi sudah meletakkan sandwich di atas meja makan. Di sampingnya juga ada 2 telur mata sapi, ham, dan 2 gelas susu hangat. Sungguh bagus, seperti di rumah. Zhang Fan bangkit, pergi ke dapur untuk mencuci tangan, dan duduk di samping meja makan. Kakak Fan, coba lihat bagaimana keahlianku, kata Liu Yi, sambil menatap Zhang Fan dengan ekspresi penuh harap. Zhang Fan mengambil sandwich dan menggigitnya, dan segera menunjukkan ekspresi terkejut, rotinya lembut dan enak. Daging sapi di dalamnya juga sangat segar dan empuk. Bagus, Yi, keahlianmu sangat hebat. Kalau begitu, Kakak Fan, makanlah lebih banyak. Zhang Fan mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Yi, kamu juga makan, kata Liu Yi. Juga mengambil sandwich dan memakannya sedikit demi sedikit. Ngomong-ngomong, nanti aku akan pergi ke kantor pengacara, mencari pengacara hebat, kamu tunggu kabar baikku di rumah. Tak lama kemudian, mereka berdua selesai makan. Zhang Fan keluar, naik taksi, dan berangkat menuju kantor pengacara Junwei. Kantor pengacara Junwei adalah kantor pengacara paling terkenal di Jiangcheng. Reputasinya sangat baik. Setelah Zhang Fan tiba, dia memberitahu resepsionis permintaannya, dan segera ada seorang pengacara dengan penampilan elit datang. Tuan Zhang Fan, halo. Saya pengacara emas Junwei, Li Zheng, pengacara Li. Halo, saya dengar Anda datang untuk menanyakan kasus keluarga Liu. Bolehkah saya bertanya? Apa hubungan Anda dengan keluarga Liu? Li Zheng bertanya sambil tersenyum. Saya dan Liu Yi adalah teman, dia meminta saya untuk datang dan bertanya. Mendengar ini, Li Zheng segera tertarik. Apakah Anda memiliki surat kuasa dari Nona Liu Yi? Ini mudah. Apa yang Anda butuhkan sebagai master? Saya akan membawanya besok. Mari kita tambahkan informasi kontak terlebih dahulu. Saya mengirimkan master kepada Anda. Keduanya menambahkan WeChat. Li Zheng mengirimkan master kepada Zhang Fan. Kemudian dia melanjutkan, saya tidak tahu apa permintaan Anda. Saya ingin bertemu dengan orang tua Liu Yi. Lihat apa situasinya. Oh, itu sederhana. Saya juga ingin tahu apa skenario terburuknya. Oke. Setelah menandatangani perjanjian agensi, kami akan secara resmi memulai penyelidikan. Baik. Zhang Fan kembali dan menyiapkan fotokopi KTP Liu Yi dan surat kuasa. Dia datang lagi dan segera menandatangani perjanjian agensi dan membayar sebagian biaya pengacara. Zhang Fan pergi. Saat itu juga sudah waktunya makan. Zhang Fan dengan santai mencari sebuah toko. Dia memesan sesuatu untuk dimakan dan kemudian mulai menjelajahi ponselnya. Tiba-tiba, Zhang Fan merasa dia membutuhkan mobil. Dia mendapatkan SIM bersama beberapa teman sekamarnya ketika dia kuliah. Setelah lulus, dia tidak banyak menyentuh mobil. Zhang Fan berpikir sejenak dan memutuskan untuk membeli sebuah Anjiu. Meskipun dia tidak menyukai mulut besar, dia harus mengakui bahwa mobil ini memang cukup bagus. Dengan harga sekitar 500.000 yuan,
Penjualannya memang jauh di depan. Setelah makan, Zhang Fan naik taksi ke dealer 4S di pinggiran kota dan langsung membeli mobil secara tunai. Sayang sekali, sales lady tidak terlalu cantik. Sales lady terus membimbing Zhang Fan agar pinjaman lebih murah. Zhang Fan terlalu malas untuk meminjam, jadi dia langsung membelinya secara tunai. Ku dengar, jika meminjam, sales lady akan mendapatkan lebih banyak dan dealer 4S juga akan mendapatkan lebih banyak. Mobil sudah dibeli, tetapi tidak bisa diambil pada hari yang sama. Mobil baru bisa diambil keesokan harinya. Membeli asuransi. Zhang Fan mengambil bukti pembelian mobil dan pergi. Kembali ke kompleks, naik ke atas, kembali ke rumah. Zhang Fan melihat Liu Yi mengenakan celana yoga dan berlatih yoga. Zhang Fan langsung teringat. Sebuah film yang pernah dia tonton, produksi negara yang hidupnya baik-baik saja. Celana yoga itu ketat. Menggambarkan sosok indah Liu Yi. Itu terlalu menggoda. Zhang Fan langsung merasa sedikit bersemangat. Setelah melihat lebih dekat, ternyata Liu Yi memakai headphone. Mungkin dia sedang mendengarkan musik. Jadi, tidak mendengar suara dirinya kembali, Zhang Fan juga tidak mengganggunya. Berdiri di sana, mengagumi pemandangan terindah di dunia ini, tiba-tiba, Liu Yi melihat Zhang Fan di belakangnya. Ah, Kak Fan. Kapan kamu kembali? Baru saja kembali, Liu Yi berdiri. Berjalan ke sisi Zhang Fan, memegang lengan Zhang Fan. Kak Fan. Bagaimana perkembangannya? Sudah dipercayakan kepada pengacara, tunggu kabar dari mereka. Oh, terima kasih Kak Fan. Kak Fan, cepat duduk. Aku akan mengambilkanmu segelas air, kata Liu Yi, lalu segera mengambilkan air untuk Zhang Fan. Zhang Fan segera menarik Liu Yi, tidak perlu sungkan, aku bisa sendiri. Tidak perlu pergi, semester pertama tahun keempat, semester berikutnya menulis tesis. Asal sudah membayar biaya kuliah, saat sidang kelulusan bisa ikut sidang. Baguslah kalau begitu, bagaimanapun juga Universitas Jiangcheng kalian, lulusan dari sana punya reputasi yang bagus saat mencari pekerjaan. Kata Zhang Fan sambil tersenyum, oh iya, Kak Fan, bukankah kamu dari Universitas Jiangda? Liu Yi tampak bingung, bukan. Aku dari Institut Konstruksi Jiangcheng di sebelah, tahun ini tahun keempat, sebentar lagi lulus. Kalau begitu, apakah Kak Fan sudah dapat pekerjaan? Tanya Liu Yi dengan wajah khawatir. Aku tidak berencana mencari pekerjaan. Aku sedang membangun bisnis sendiri. Kak Fan hebat sekali. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Kata Liu Yi dengan wajah kagum. Zhang Fan menggelengkan kepalanya, untuk sementara tidak perlu. Liu Yi sedikit kecewa, tapi tetap berkata, kalau begitu Kak Fan kalau butuh orang nanti. Aku akan membantumu. Aku kuliah jurusan administrasi bisnis, awalnya ingin setelah lulus pergi ke perusahaan keluarga kami. Tidak menyangka, kata Liu Yi sambil menghela napas. Jangan khawatir, aku yakin orang tuamu pasti akan baik-baik saja. Hibur Zhang Fan. Semoga saja, oh iya, aku ceritakan lelucon. Aku juga belajar administrasi bisnis. Setelah Zhang Fan selesai bicara, dia tidak bisa menahan tawa. Kak Fan, apa lucunya? Liu Yi tampak bingung. Haha, banyak yang belajar ini karena keluarganya punya perusahaan. Sementara keluargaku hanya punya 6 MU tanah. Lalu, kenapa kamu memilih jurusan ini? Pasti ada yang salah dengan otakmu. Zhang Fan tersenyum pahit, banyak teman sekelasnya yang seperti dirinya, memilih manajemen bisnis. Kebanyakan adalah anak-anak dari desa, ada juga sebagian yang ditempatkan secara paksa. Yang benar-benar keluarganya punya perusahaan yang perlu dikelola. Hanya beberapa saja. Kalau perempuan, masih mending, lebih cepat dewasa, kebanyakan bersiap untuk ikut tes CPNS. Atau melanjutkan S2. Kalau laki-laki, lebih lambat dewasa, ada beberapa yang baru bersiap ikut tes S2 saat semester 3. Setiap orang yang lulus, sekarang, kebanyakan mengandalkan teman sekelasnya sendiri. Hanya bisa menemukan pekerjaan sebagai sales. Ah, Kak Fan, kamu harusnya merasa senang, karena manajemen bisnis kami nanti juga tidak lebih baik dari kalian. Liu Yi tersenyum pahit, masa sih? Kalian kan 985, tetap saja sedikit lebih baik dari kalian, terbatas. Mungkin platformnya lebih besar dari kalian, titik awalnya lebih tinggi, tapi sama-sama jadi kuda. Liu Yi menjelaskan, ngomong-ngomong, aku punya senior perempuan. Lulus S2 dari kampus kita, rekrutmen kampus masuk ke perusahaan properti besar, sekarang karirnya di rumah. Bersiap ikut tes CPNS. Liu Yi menambahkan, ujung dari alam semesta adalah CPNS. Zhang Fan berkomentar, banyak teman sekelas kita yang sedang bersiap ikut tes CPNS. Liu Yi menambahkan. Zhang Fan mengutuk dalam hati, dasar dunia sialan. Benar, Yi, apa yang kamu pikirkan malam sebelumnya? Zhang Fan bertanya dengan rasa ingin tahu, wajah Liu Yi langsung memerah, ragu-ragu sejenak. Tetap saja berkata, aku biasanya tidak pergi ke bar, malam sebelumnya adalah pertama kalinya aku pergi. Tidak kusangka minum dan minum malah mabuk. Lalu, kenapa kamu mencari aku siang itu?
Zhang Fan melanjutkan bertanya. Aku melihat sekeliling, merasa kamu yang paling enak dipandang. Liu Yi berkata dengan suara pelan sambil wajahnya memerah. Haha, ternyata terpesona oleh ketampananku. Zhang Fan bercanda. Liu Yi langsung menundukkan kepala, tidak berani melihat Zhang Fan. Baiklah, baiklah. Tidak menggodamu lagi, aku hari ini sudah membeli mobil baru. Besok kamu mau tidak jalan-jalan denganku? Pergi ke gunung terdekat selama 2 hari. Dengarkan saja apa kata Fan Ge, katamu, Liu Yi berbisik. Baiklah, kamu siapkan pakaian ganti, lalu cari tahu mau kemana. Oh ya, kamu punya SIM kan? Bisa menyetir kan? Meskipun Zhang Fan punya SIM, dia jarang menyetir, jadi dia sedikit khawatir. Jadi saya bertanya pada Liu Yi, ya, saya sangat ahli menyetir. Oh, baguslah, saya jarang menyetir, nanti bantu perhatikannya. Baiklah, baiklah. Mereka berdua mengobrol sebentar, telepon Zhang Fan berdering. Setelah dilihat, itu adalah telepon dari Yo Haitao, Fan Ge. Makan malam bersama malam ini, saya yang traktir. Nada suara Yo Haitao penuh kegembiraan. Zhang Fan merasa sangat jelas. Kenapa? Ada kabar baik apa? Zhang Fan bertanya dengan ekspresi bingung, akhirnya aku dapat pekerjaan. Haha. Kegembiraan Yo Haitao tidak bisa disembunyikan. Zhang Fan. Berapa gajinya? Sampai begitu bersemangat? 6.000 sebulan. Oh, bahkan tidak sebanyak uang jajanmu. Perlu sampai begitu senang? Mana bisa sama? Uang jajan itu dari orang tuaku, ini yang aku dapatkan sendiri. Kata-kata Yo Haitao penuh kebanggaan. Selamat, selamat. Nanti aku kirim lokasinya, malam ini datang tepat waktu ya. Aku juga harus menghubungi beberapa teman sekelas lainnya. Setelah Yo Haitao selesai berbicara, dia buru-buru menutup telepon. Yo Haitao ini, Zhang Fan benar-benar tidak mengerti, tetapi 6.000 sebulan. Gaji ini lumayan bagus, setidaknya lebih tinggi daripada gaji kebanyakan teman sekelas yang Zhang Fan dengar. Tidak tahu kerjanya apa, nanti malam tanya. Fan Ge, kamu mau keluar makan malam? Liu Yi bertanya dengan suara pelan. Ya, tadi kamu juga dengarkan? Teman sekamarku dapat pekerjaan, malam ini mau merayakan. Oh, kamu akan kembali malam ini? Tidak bisa dipastikan. Setelah makan mungkin akan karaoke, nanti mungkin akan kembali ke sekolah untuk tidur. Zhang Fan menjelaskan. Bisakah kau kembali tidur malam ini? Aku agak takut sendirian, kata Liu Yi dengan hati-hati. Melihat ekspresi Liu Yi, Zhang Fan teringat kejadian tadi malam, Liu Xiaomeinu memberinya tempat tidur yang dingin. Kenapa harus kembali ke asrama? Aku akan kembali setelah makan malam, Mendengar jawaban yang diinginkannya, sudut mulut Liu Yi terangkat, memperlihatkan sedikit senyum. Jam 6 malam, Zhang Fan mandi dan berganti pakaian. Kemudian naik taksi ke restoran yang telah disepakati, total 11 orang, selain 4 orang dari asramanya. Ada juga ketua kelasan KAI, dan ketua komite belajar Zhaolin, pacar Yolin, Wang Meng, pacar Yo Haitao, Li Xiaofei, dan 3 teman sekamar Li Xiaofei. Zhang Fan mengenal 3 gadis Li Xiaofei, tapi tidak terlalu akrab. Begitu bertemu, Zhang Fan tidak sabar untuk bertanya. Tahu ge, pekerjaan apa yang kau dapatkan? Yang lain juga tanpa penasaran. Memandang Yo Haitao, seorang pembelian perusahaan besar, kata Yo Haitao dengan ekspresi puas. Sial, tahu ge sangat hebat, Zhang Fan tanpa sadar mengatakannya. Haha, saat pewawancara bertanya apa keunggulan saya. Saya bilang keunggulan terbesar saya adalah punya uang. Saya tidak akan menyusahkan diri sendiri hanya untuk mendapatkan sedikit uang. Begitu pewawancara mendengarnya, dia langsung mempekerjakan saya. Yo Haitao berkata sambil tersenyum, tahu ge benar-benar memaksimalkan kelebihannya. Jika saya adalah bos, saya pasti juga akan merekrut orang kaya. Yo Haitao juga sangat puas. Haha, bisa dibilang aku beruntung. Aku sudah mewawancarai banyak perusahaan. Hanya perusahaan ini yang libur 2 hari seminggu dan memberikan 5 asuransi dan 1 dana perumahan, gaji pokok 6.000. Itu juga jauh lebih tinggi daripada pekerjaan lain. Beberapa orang lain juga ikut tertawa. Ngomong-ngomong, Zhang Fan, semua makan dan tempat tinggal ditanggung, 12 jam kerja. Libur 1 hari dalam seminggu, pengurus gedung, gaji bulanan 4.000. Tidak termasuk makan dan tempat tinggal, kerja 9 pagi, 6 sore, sesekali lembur. Sekarang banyak anak muda yang menjadi satpam. Bukankah kalian juga pernah melihat lelucon itu? Lulus langsung jadi satpam, mempersingkat 30 tahun jalan yang berputar-putar, itu juga bagus. Begitu kata-kata ini keluar. Semua orang tertawa. Haha, terima kasih ketua kelas. Dulu, ketika saya miskin, saya pikir menjadi satpam itu bagus, tetapi sekarang tidak perlu. Rumah kami baru-baru ini direnovasi, dan kami menemukan koleksi perangko kakek saya, yang langsung terjual jutaan. Saya juga orang kaya sekarang. Alasan Zhang Fan mengatakan ini adalah untuk meletakkan dasar bagi masa depan. Lagi pula,
Di asrama, Lao Yo adalah anak orang kaya. Keluarga Yubo memiliki properti senilai puluhan juta, dan kedua orang tuanya bekerja di pemerintahan. Pensiun kakek dan nenek juga sangat tinggi, mereka tidak kekurangan uang. Yoling juga memiliki pekerjaan yang bagus. Tidak mungkin meminjam uang dari saya. Bahkan jika mereka meminjam uang, mereka mungkin akan mencari Yo Haitao terlebih dahulu. Wah, benarkah? Semua orang tampak bersemangat. Melihat Zhang Fen, tentu saja. Selama aku tidak berencana membeli rumah di Jiangcheng, aku pasti akan hidup dengan sangat nyaman. Selamat, selamat, selamat. Zhang Fen tersenyum. Melanjutkan, ngomong-ngomong, aku baru saja membeli M9. Siapa yang punya waktu besok untuk ikut denganku mengambil mobil? Sialan. Sialan, sialan. Para pria yang hadir berseru. Para gadis yang hadir juga memandang Zhang Fen dengan iri. Setelah terkejut, Yo Haitao, Yubo, dan Sanlei berbicara pada saat yang sama. Aku akan pergi bersamamu besok. Yo Ling agak menyesal karena dia harus bekerja besok. Oke. Kalau begitu kita pergi bersama. Setelah mengambil mobil, temani aku berlatih mengemudi, dan aku akan mentraktir kalian makan malam setelah kembali. Aku sudah lama mengincar M9, sayang sekali keluargaku tidak membelikannya untukku. Yo Haitao berkata dengan menyesal. Yo Haitao memiliki mobil seharga sekitar 200.000 yuan. Itu dibeli dengan uang tahun barunya sendiri. Keluarga Sanlei juga lumayan. Mobil yang dia kendarai adalah mobil seharga lebih dari 100.000 yuan. Dikatakan agar dia berlatih. Saat ini, siswa yang memiliki mobil di sekolah sangat sedikit. Banyak orang kaya mampu membeli mobil sport, tetapi mereka tidak akan membelikannya untuk anak-anak mereka. Terutama karena hal ini terkait dengan ketidakpatuhan. Oke, aku ingin merasakan fitur mengemudi otomatisnya. Sanlei juga berkata dengan semangat, ayo kita bersama. Oke, jangan bicara tentang mobil lagi, ayo cepat pesan makanan. Li Xiaofei berkata, sayang, kalian saja yang memilih. Yo Haitao berkata dengan ceroboh, lalu menoleh ke Zhang Fen, Kak Fen. Kamu membeli model yang mana? Top spec? Keren. Li Xiaofei memutar matanya dan mulai memesan makanan dengan beberapa teman sekelas wanita. Zhang Fen dan beberapa teman pria membicarakan mobil baru Zhang Fen. Segera. Makanan datang, semua orang makan sambil membahas masalah pekerjaan. Sebentar lagi lulus, banyak orang sudah mendapat pekerjaan dan mulai magang. Sebagian besar orang yang hadir akan memilih untuk tinggal di Jiangcheng, tetapi dua teman sekelas Li Xiaofei lulus ujian pegawai negeri di kampung halaman. Setelah menerima ijazah, mereka akan kembali ke kampung halaman. Namun, masih ada waktu, suasananya masih cukup baik, semua orang minum dan minum. Sampai mabuk. Namun, Zhang Fen berpikir untuk kembali ke kompleks Hanjing malam ini. Jadi dia tidak minum terlalu banyak. Setelah minum, Yo Haitao dengan bersemangat menyarankan untuk pergi karaoke di dekatnya. Yubo, Sanlei, dan Yolini semua setuju. Beberapa gadis juga sangat antusias. Zhang Fen malu untuk mengatakan bahwa dia harus pergi lebih awal. Dia hanya bisa mengikuti mereka ke Pearl KTV terdekat. Pearl KTV adalah KTV paling terkenal di Jiangcheng. Harganya tidak mahal, lingkungannya juga bagus, sangat bersih. Adalah KTV favorit siswa. Yo Haitao memesan kamar besar, semua orang ikut masuk. Zhang Fen tinggal di dalam sebentar, lalu beralasan ada urusan dan pergi. Begitu dia keluar dari pintu kamar KTV. Zhang Fen melihat sosok Su Sisi. Setelah ragu-ragu, Zhang Fen tetap mengikutinya. Melihat dari luar, dia menyadari bahwa semua teman sekelas Su Sisi ada di sana. Beberapa gadis dari asrama mereka ada di sana. Zhang Fen merasa lega dan diam-diam pergi. Setelah memesan mobil, Zhang Fen segera kembali ke kompleks Hanjing dan membuka pintu dengan sidik jari. Mengganti sepatu, Liu Yi berjalan mendekat. Fenge, kamu sudah kembali. Kamu duduk dulu, aku akan menuangkan air madu untukmu, tunggu sebentar. Setelah Liu Yi selesai berbicara, dia berlari cepat 2 langkah dan masuk ke dapur. Zhang Fen sedikit tersentuh, duduk di sofa sebentar, segera Liu Yi membawa secangkir air madu. Berjalan mendekat. Terima kasih, Yi, kata Zhang Fen. Menerima air madu, dia menyesapnya sedikit, Liu Yi duduk dengan manis di samping Zhang Fen. Bermain ponsel. Setelah Zhang Fen selesai minum air madu, dia menyapa Liu Yi. Lalu kembali ke kamar tidur, minum begitu banyak anggur, merasa sedikit pusing. Mandi di kamar mandi kamar tidur, lalu berbaring di tempat tidur dan tertidur. Keesokan paginya, ketika Zhang Fen bangun, dia menemukan Liu Yi berbaring di pelukannya, memakai pakaian yang sangat tipis di musim panas. Zhang Fen langsung merasa bersemangat, gadis ini berpakaian seperti ini, benar-benar ingin berbuat jahat. Zhang Fen menghela napas, dengan cepat pergi ke kamar mandi untuk buang air, sambil buang air. Zhang Fen juga menerima pesan peningkatan sistem. Ding,
Selamat kepada tuan rumah karena naik ke level 3. Berat barang yang dapat direplikasi setiap hari saat ini adalah 100 gram secara kumulatif. Barang yang direplikasi harus menjadi milik tuan rumah sendiri atau tidak memiliki pemilik. Hadiah tambahan, tuan rumah dapat mereplikasi barang milik orang lain. Berat kumulatif tidak melebihi 10 gram. Sial, lumayan juga. Seperti yang dipikirkan, berat barang yang dapat direplikasi menjadi 100 gram. Dulu hanya bisa mereplikasi barang milik sendiri. Sekarang jika barang tidak memiliki kepemilikan, juga bisa direplikasi. Selain itu juga bisa mereplikasi barang milik orang lain. Meskipun berat total tidak bisa melebihi 10 gram, tapi Zhang Fan sudah sangat puas dengan 10 gram ini. Cukup bagi Zhang Fan untuk mereplikasi sebagian besar perangko langka, tapi mungkin untuk sementara tidak akan menggunakan fungsi ini. Selain itu, level 2 naik ke level 2 butuh 10 hari. Level 2 naik ke level 3 butuh 20 hari. Selanjutnya level 3 naik ke level 4, apakah 40 hari atau 30 hari? Sudahlah, hal-hal ini tidak bisa aku kendalikan. Lebih baik pikirkan apa yang bisa aku kendalikan. Karena bisa mereplikasi barang tanpa pemilik, jadi Zhang Fan tidak terburu-buru untuk menghabiskan 100 gram hari ini. Zhang Fan menyetel alarm ponselnya pada pukul 11 malam, kecuali jika ada keadaan khusus. Kemudian ubah semua 100 gram ini menjadi emas. Setelah Zhang Fan menyikat gigi dan mencuci muka, dia kembali ke sisi tempat tidur. Liu Yi masih tidur. Zhang Fan membantu Liu Yi menutupi selimut dan pergi keluar untuk membeli sarapan. Cuaca hari ini cukup baik. Zhang Fan membeli roti tahu dan roti daging sapi di pintu masuk kompleks perumahan. Kemudian dia membeli 2 cangkir bubur dan kembali. Liu Yi sedang mencuci diri. Ketika dia selesai mencuci diri dan keluar, Zhang Fan sudah sarapan. Ini sarapan di atas meja. Aku sudah selesai makan, terima kasih Kakak Fan. Roti tahu ini sangat enak. Di mana kamu membelinya? Liu Yi berkata dengan ekspresi terkejut, tepat di pintu masuk kompleks perumahan. Jika kamu ingin makan di masa depan, kamu bisa langsung pergi dan makan. Kenakan topi dan masker. Bagaimanapun, ada banyak orang yang memakai topi dan masker sekarang, kata Zhang Fan sambil tersenyum. Meskipun kepala desa keluarga Liu sedang mencari Liu Yi, tidak mungkin dia seberuntung itu, hanya untuk melengkapi kain. Anggota perkemahan, penyelarasan zamrud juga bagus, tetapi hal-hal ini memiliki masalah yang sama. Tidak dapat menjual dalam jumlah besar. Perangko, benda ini terlihat bagus, tetapi sangat sulit untuk didapatkan. Yang relatif mahal pasti relatif langka. Beli, salin, lalu jual. Tidak realistis karena barang yang disalin akan persis sama. Hanya bisa mendapatkan beberapa yang harganya tidak terlalu mahal, tetapi terlalu merepotkan untuk melakukan ini. Lebih baik menyalin emas secara langsung. Lupakan saja, lakukan perlahan. Bagaimanapun, aku tidak terlalu kekurangan uang sekarang. Namun, pencarian ini masih berperan. Zhang Fan akhirnya menemukan sebuah cara yang bagus. Zamrud. Di satu sisi, beli batu kasar zamrud murah. Di sisi lain, beli zamrud kelas atas yang telah dibuka. Tidak ada yang tahu di dalam batu kasar zamrud yang dibeli. Ada berapa banyak zamrud, jadi ada banyak ruang untuk bermanuver di sini. Bisa menyalin lebih banyak. Beberapa zamrud kelas atas, jual setelah diproses. Ini adalah yang bisa dipikirkan oleh Zhang Fan. Cara menghasilkan uang yang paling mudah dipopulerkan. Namun, hanya dengan 100 gram per hari saat ini. Masih belum cukup. Perkiraan sampai sistem ditingkatkan beberapa kali lagi akan cukup. Jam 9. Zhang Fan, San Lei, Paman Yu, Yo Haitao dan 3 lainnya bertemu di depan 4 gerbang kabupaten, Penge. Di mana kamu tidur tadi malam? Yo Haitao bertanya dengan rasa ingin tahu. Yubo juga menatap Zhang Fan dengan seringai. Aku menyewa kamar di luar, dan kamu masih menyalahkanku. Yubo, kenapa kamu tidak tinggal di asrama beberapa hari ini? Zhang Fan berkata dengan kesal. Siapa bilang aku tidak tinggal di asrama? Aku hampir setiap hari tinggal di asrama baru-baru ini, kata Yubo sambil tersenyum. Zhang Fan memelototi Yubo. Berkata dengan kesal, istirahat. 2 hari lalu aku pindah. Kalian baru tahu sekarang? Ngomong-ngomong, di mana kamu menyewa kamar? Penge? Tidak mengundang kami untuk berkumpul? Yo Haitao bertanya sambil tersenyum. Ambil mobil dulu, ambil mobil dulu. Zhang Fan berkata, berjalan menuju toko 4S. San Lei dan yang lainnya tidak banyak berpikir. Mengikuti Zhang Fan, mereka masuk bersama. Sales melihat Zhang Fan dan menyapa dengan antusias, lalu menemani Zhang Fan untuk mengambil mobil. Asuransi, foto, dan lain-lain sudah diurus. Zhang Fan tidak terlalu peduli dengan nomor plat mobil. Kemarin sudah meminta toko 4S untuk mengurusnya dengan santai, tapi untungnya plat mobil listrik cukup banyak. Memilih nomor 18 tanpa angka 4. Zhang Fan sangat puas. Setelah menandatangani data, mobil bisa dibawa pergi. Mereka sudah membahasnya sejak lama. Yo Haitao mengemudi duluan. Bagaimanapun, Yo Haitao adalah pengemudi lama. Keterampilan mengemudinya cukup terampil. Zhang Fan dan yang lainnya mempercayainya.
Yao Haitao duduk di kursi pengemudi, Zhang Fan duduk di kursi penumpang. San Lei dan Yu Bo duduk di kursi belakang. Semuanya sangat bersemangat. Yao Haitao pertama-tama mengendarai mobil ke pom bensin dan mengisi penuh bensin. Kemudian mengendarai mobil ke pinggiran kota. Di sini orangnya relatif sedikit. Cocok untuk latihan mengemudi. Zhang Fan juga tidak terlalu bersemangat, biarkan San Lei dan Yu Bo masing-masing. Mengemudi selama 10 menit, kemudian Zhang Fan baru mulai berlatih. Mengemudi sebenarnya sangat sederhana. Zhang Fan mengemudi selama lebih dari setengah jam, akhirnya tidak terlalu bersemangat, lalu bertukar dengan Yao Haitao. Mulai mencoba mengemudi cerdas. Lumayan juga, stabil, terasa lebih baik dari yang dikemudikan Zhang Fan. Siang hari mencari tempat untuk makan di dekatnya. Yu Bo dan San Lei juga masing-masing mencoba mengemudi otomatis. Yao Haitao dan San Lei sangat puas dengan anggur dan mobil itu. San Lei bahkan memutuskan. Setelah mendapatkan ijazah kelulusan, aku akan pergi membeli. Yao Haitao juga ingin membeli. Sayangnya, dia bokek. Tentu saja, jika dia ingin kembali ke kampung halamannya, keluarganya akan membelikannya dalam sekejap. Tapi sekarang dia memilih untuk tetap di Jiangcheng. Keluarganya hanya bersedia memberinya tambahan 10.000 setiap bulan. Yaitu uang jajan 30.000 setiap bulan. Bahkan tidak lebih dari sepeser pun. Sebenarnya, menurut Zhang Fan, orang tua Yao Haitao sudah dianggap sangat berpikiran terbuka. Jika diganti dengan banyak orang tua, jika anak tidak patuh, uang jajan akan langsung dihentikan. Setelah semua orang pergi, Zhang Fan mengendarai mobil. Mengantar mereka semua ke sekolah, lalu mengendarai mobil kembali ke kompleks Hanjing. Setelah memarkir mobil, Zhang Fan tiba-tiba teringat bahwa dia sepertinya lupa memposting di Moments. Membeli mobil tetapi tidak mempostingnya di Moments, bukankah mobil ini dibeli dengan sia-sia? Jadi Zhang Fan dengan tegas mengambil foto mobilnya dan mempostingnya di Moments. Tak lama kemudian, ada banyak sekali likes dan komentar di bawahnya. Sebagian besar teman di Moments Zhang Fan adalah teman sekelasnya, dan beberapa guru universitas. Pada dasarnya, mereka semua iri dan cemburu. Li Shueyao di Universitas Peking sedang beristirahat di asrama. Tiba-tiba dia melihat Moments Zhang Fan. Jingyi, bukankah kamu bilang keluarga teman sekelasmu, Zhang Fan, biasa-biasa saja? Kenapa tiba-tiba dia membeli mobil ini? Harga mobil ini 58? Han Jingyi juga sedikit bingung. Tidak tahu. Dia bilang dia menjalankan bisnis kecil. Mungkin dia baru-baru ini menjadi kaya. Teman sekelasmu ini sudah sangat baik. Di usia kita ini, sangat sedikit yang bisa membeli mobil ini tanpa bergantung pada keluarga. Terlalu sedikit. Kamu harus menghargainya. Li Shueyao berkata dengan wajah serius. Shueyao, kita berdua tidak mungkin. Aku di Anjing, dia di Jiangcheng. Han Jingyi menganalisis dengan sangat rasional. Kalau begitu aku akan bergerak. Jangan menyesal nanti. Li Shueyao tersenyum ringan, sedikit nakal. Han Jingyi tampak bingung. Ada apa? Aku baru saja menerima tawaran baru di Jiangcheng. Gaji dan tunjangannya cukup bagus. Prospek pengembangannya juga bagus. Aku memutuskan untuk pergi ke Jiangcheng. Kampung halamanku juga tidak jauh dari Jiangcheng. Han Jingyi menghela napas. Shueyao, kamu juga akan pergi. Aduh, sulit sekali mencari pacar. Kalian bisa lebih banyak berhubungan. Aku beritahu kamu, kami teman sekelas sejak SMA. Kemudian Jiang Yueing juga melihatnya dan langsung menelepon San Lei. Sepupu, bukankah kamu bilang kondisi keluarga Zhang Fan tidak baik? Kenapa aku melihat di lingkaran pertemanannya? Pamer anggur murahan yang baru dibeli. Ya, benar begitu. Pagi ini kami bermain mobil bersama, anggur murahan edisi lengkap. Zhang Fan bilang keluarganya mendapat rejeki nomplok. Ada beberapa juta. Oh, mengerti. Jiang Yueing menutup telepon dan menunduk, berpikir serius. Dia tidak menyukai Zhang Fan. Dia juga tidak menyukai sedikit uang Zhang Fan. Dia hanya merasa Zhang Fan sangat menarik. Terakhir kali dia mengajak Zhang Fan untuk berbagi sewa. Kemudian Zhang Fan pulang, ditambah dengan kesibukannya menghadapi ujian akhir-akhir ini, dia tidak sempat mengurusnya. Sekarang Zhang Fan sudah kembali dan dia juga sudah selesai dengan kesibukannya. Inilah saatnya untuk bertindak. Saat ini, Liu juga melihat lingkaran pertemanan Zhang Fan dan langsung mengirim pesan. Liu, Kak Fan, selamat. Selamat atas mobil barunya. Zhang Fan sedikit berpikir dan baru ingat bahwa dia adalah wanita di toko perhiasan sebelumnya. Dia juga pernah mengobrol dengannya tentang menjual emas, jadi dia dengan santai menjawab, terima kasih. Liu dengan cepat membalas pesan baru. Liu, Kak Fan, kamu pernah bilang bahwa keluargamu punya emas yang ingin dijual. Apakah sudah terjual? Zhang Fan, belum. Ngomong-ngomong, berapa banyak uang yang bisa kalian berikan sekarang? Saya tidak bisa menemukan KTP saya. Liu, Kak Fan, kira-kira ada berapa banyak? Zhang Fan melirik ruang sistem. Hanya 190 gram, agak sedikit. Sekarang dia bisa mereplikasi 100 gram sehari. Setelah beberapa hari,
Kumpulkan 1000 gram dan jual saja. Zhang Fen. Kira-kira ada 1 kilogram. Liu langsung gembira. Harga jual emas saat ini di pasaran adalah 400. Sedangkan harga jual emas di pasaran adalah 600. Bolak-balik. Ada selisih keuntungan sebesar 200.000. Sesuai dengan peraturan perusahaan, sebagian selisih harga ini dia bisa mendapatkan 10%, yaitu 200.000 yuan, yang setara dengan gaji pokoknya selama beberapa bulan. Namun, agar Zhang Fen tidak kabur, Liu berpikir sejenak dan memutuskan untuk memberikan harga yang tinggi. Liu, Kak Fen, harga jual di pasaran adalah 400, tapi aku bisa memutuskan. Ini 420 untukmu. Akhir-akhir ini Zhang Fen juga menanyakan tentang harga emas. Harga daur ulangnya memang 400, Liu memberiku 420, itu sangat bagus. Zhang Fen, oke, aku akan menghubungimu minggu depan. Kirimkan lagi lokasinya kepadaku. Liu langsung kecewa, masih harus menunggu minggu depan. Terlalu menyebalkan, tetapi karena pelanggan mengatakan minggu depan hari Jumat, Liu tidak enak untuk mengatakan hal lain. Langsung mengirimkan lokasi ke Zhang Fen. Setibanya di rumah, Liu Yi sedang menyiapkan makan malam. Zhang Fen ingin membantu, tetapi ditolak oleh Liu Yi. Zhang Fen merasa bosan. Terpaksa duduk di sofa dan bermain dengan ponselnya. Tiba-tiba, Zhang Fen teringat bahwa kemarin dia mengatakan akan mengajak Liu Yi berkeliling dan bersantai. Aku tidak tahu apakah Liu Yi sudah menyiapkan barang-barangnya atau belum. Aku seorang pria dewasa, menyiapkan barang-barang itu mudah. Memakai topi, lalu membawa pakaian ganti sudah cukup. Wanita saat bepergian. Itu merepotkan. Memikirkan hal ini, Zhang Fen berdiri. Bersiap untuk pergi ke dapur dan bertanya, tetapi tiba-tiba telepon berdering. Zhang Fen melirik, itu adalah telepon dari pengacara Li Zheng. Zhang Fen langsung memilih untuk menjawab. Halo, Tuan Zhang. Saya Li Zheng. Kasus Liu Qingsan yang Anda percayakan kemarin. Sudah ada hasilnya. Anda bilang, tuduhan utama mereka berdua adalah penggalangan dana ilegal. Adapun masalah lainnya, itu adalah masalah operasional perusahaan, mudah diselesaikan. Kemungkinan terburuknya adalah karena dana yang terlibat cukup besar, mungkin di atas 10 tahun. Kasus ini cukup rumit dan sulit. Apa kemungkinan terbaiknya? Jika sebagian uang dari penggalangan dana ilegal bisa dikembalikan, saya yakin bisa mengusahakan hukuman percobaan. Pinjaman ban di belakang dan masalah penyerahan rumah bisa diselesaikan secara perlahan melalui pengadilan. Kira-kira berapa banyak uang yang dibutuhkan? Kira-kira 2 target kecil. 2 target kecil. Zhang Fen langsung sakit kepala. Sekarang dia hanya bisa mereplikasi 100 butir emas sehari. Totalnya hanya 40.000 yuan lebih. Untuk mengumpulkan 2 target kecil ini, sepertinya akan memakan waktu lama. Jika sistem ditingkatkan lain kali. Jika 1000 butir emas sehari, itu juga akan memakan waktu lebih dari 1 tahun. Oh, pengacara Li. Jika saya ingin membayar kembali uang ini, berapa lama waktu yang saya punya? Paling lama 6 bulan. Oh ya, bukankah Anda bilang ingin bertemu dengan Tuan Liu? Bagaimana kalau besok pagi? Boleh, boleh. Tetapkan waktunya dan beritahu saya. Saya akan datang tepat waktu. Baiklah, setelah kami mengajukan permohonan dan memastikan waktunya, kami akan memberitahu Anda melalui WeChat. Terima kasih, pengacara Li. Sama-sama. Menutup telepon. Zhang Fen benar-benar sakit kepala. 2 target kecil, waktu setengah tahun terlalu sulit. Jika bukan karena tidur dengan putrinya, Zhang Fen tidak akan mau peduli dengan ini. Atau lihat dulu. Jika saya bisa menghasilkan uang ini pada saat itu yang terbaik. Jika tidak bisa, ya sudahlah. Lakukan yang terbaik saja. Kak Fen, makan malam sudah siap. Cepat datang dan makan. Suara Liu Yi menyela lamunan Zhang Fen. Zhang Fen mendongak dan melihat bahwa Liu Yi telah meletakkan makanan di atas meja makan. Makanan ini terlihat lumayan. Zhang Fen mengangguk. Dia pergi ke dapur untuk mencuci tangan, lalu duduk di dekat meja makan dan berkata kepada Liu Yi. Besok pagi aku akan menemui ayahmu. Apakah ada yang ingin kamu katakan? Liu Yi menundukkan kepalanya dan berpikir lama. Aku juga tidak tahu. Kak Fen, tolong tanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Oke. Makan dulu. Setelah Zhang Fen selesai berbicara, dia mengambil sumpitnya dan mulai makan. Liu Yi juga mengambil sumpitnya dan mulai makan, tetapi jelas tidak bersemangat. Zhang Fen juga tidak tahu bagaimana menghiburnya. Untungnya, dia menyerah. Keesokan paginya, Zhang Fen mengendarai mobilnya langsung ke pusat penahanan. Setelah melalui beberapa prosedur, dia akhirnya bertemu dengan ayah Liu Yi, Liu Qingsan. Mungkin dia tidak cukup istirahat akhir-akhir ini. Dia tampak agak bingung. Tuan Liu, halo, saya Li Zheng, pengacara yang ditunjuk oleh putri Anda. Saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Silakan bicara. Bisakah Anda memberitahu saya situasinya secara spesifik? Pengacara itu selesai berbicara dengan cepat dan keluar terlebih dahulu. Baru kemudian Zhang Fen memperkenalkan dirinya. Paman Liu, saya Zhang Fen, teman Yi. Oh,
Di mana sekarang? Liu Qingsan bertanya dengan ekspresi gugup. Masih di Jiangcheng. Dia sudah bersembunyi. Mendengar ini, Liu Qingsan menghela napas lega. Baguslah, baguslah. Ngomong-ngomong, Paman Liu, bagaimana situasinya bisa sampai seperti ini? Liu Qingsan menghela napas. Ini salahku. Perusahaan kami memiliki dua bisnis utama. Salah satunya adalah mengerjakan proyek-proyek dari atasan, dan yang lainnya adalah membeli tanah dan membangun rumah. Anda tahu situasi pasar yang besar dalam beberapa tahun terakhir. Rumah-rumah tidak mudah dijual. Ketika pasar bagus, saya membeli beberapa bidang tanah di pinggiran kota. Saya kehilangan banyak uang, menutupi semua yang saya peroleh sebelumnya. Untuk menyerahkan rumah, saya meminjam banyak uang dari orang lain. Saya pikir pasar akan membaik, tetapi saya tidak menyangka akan semakin buruk. Sebenarnya, yang utama adalah proyek yang saya kerjakan. Masih ada 400 hingga 500 juta yuan pembayaran teknik yang belum diselesaikan. Mengapa belum diselesaikan? Zhang Fen tampak bingung. Saat itu saya mendapatkan proyek melalui seorang pemimpin tertentu. Kemudian pemimpin itu mengalami kecelakaan. Zhang Fen langsung mengerti. Tidak mudah di zaman ini. Lalu bagian ini. Apakah Anda mengejar pembayaran? Perusahaan mengawasi setiap hari. Tetapi tidak ada gunanya. Zhang Fen menghela napas. Untungnya. Tidak seserius yang saya kira. Paman Liu, Anda harus optimis. Biarkan saya memikirkannya. Saya akan membawakan uang untuk bertemu Anda dalam beberapa hari. Liu Qingsan merasa kesulitan. Sebaiknya jangan datang. Akan buruk jika diketahui oleh para kreditor. Terima kasih telah membantu saya menjaga Yi. Paman, Anda terlalu baik. Saya akan kembali dan membantu Anda memikirkan cara. Keduanya mengobrol beberapa kalimat lagi. Waktunya tiba. Zhang Fen bangkit dan pergi. Pengacara Li, menurut Anda, bisakah dia mendapatkan kembali pembayaran teknik itu? Pengacara Li menggelengkan kepalanya. Pada tahap ini, bahkan jika uang itu dikembalikan, itu akan diprioritaskan untuk menyerahkan rumah dan kemudian membayar kembali pinjaman bank. Jangan mengandalkan uang ini.